Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 881, Hukum Kekacauan yang Lemah, Yang Xiao Tian, aku tidak menyangka kau benar-benar berani menantangku. Ekspresi Lin Wei sangat galak. Selama berada di alam rahasia, Yang Xiao Tian telah membunuh begitu banyak murid klan setan darah langit perak, dan niat membunuh Lin Wei terhadap Yang Xiao Tian begitu tinggi, tetapi sekarang, niat membunuh itu lebih dari sekadar niat membunuh yang begitu tinggi. Kebenciannya terhadap Yang Xiao Tian lebih kuat dari keinginan untuk membunuh. 2 tahun lalu, aku pernah berkata akan memenggal kepalamu dan memberikannya pada anjing. Seru Yang Xiao Tian. Potong kepalamu dan berikan pada anjing. Semua pengikut istana surgawi langit dan bumi memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Bahkan tetua Zhang Jingzi pun tampak aneh. Lin Wei tertawa terbahak-bahak, tawa yang berasal dari kemarahan yang luar biasa. Bagus, bagus. Aku benar-benar ingin melihat bagaimana kamu, seorang master surgawi lapisan pertama, akan memenggal kepalaku dan kemudian memberikannya kepada anjing. Seluruh tubuh Lin Wei dipenuhi dengan hasrat membunuh, kekuatan surgawi dari alam Raja Surgawi terprovokasi dengan gila-gilaan, dan kekuatan yang luar biasa dahsyat terus-menerus keluar darinya, diikuti oleh lapisan demi lapisan cahaya surgawi gelap yang terus-menerus melesat ke langit dari tubuhnya. Lin Wei lah yang telah mengaktifkan kekuatan tubuh surgawi kegelapannya. Dan dia mengaktifkan keempat tubuh surgawi gelapnya sekaligus. Jelas sekali, dia telah benar-benar kehilangan kesabarannya dan tidak lagi menahan kekuatannya, berniat untuk secara brutal memusnahkan Yang Xiao Tian. Dengan Lin Wei mengerahkan seluruh upayanya, kekuatan keempat tubuh surgawi gelapnya melonjak seperti 4 lautan gelap, menderu tanpa henti dan berusaha membanjiri seluruh gunung. Langit yang tadinya cerah, berubah menjadi gelap. Lin Wei menggenggam pedang setan darah, pedang ki di sekujur tubuhnya melonjak tak terkendali. Masing-masing dari 9 domain pedang tertinggi diaktifkan, dan kekuatan 9 domain pedang tertinggi begitu menindas sehingga banyak pengikut sekte dalam alam Raja Dewa merasa tercekik, bahkan para pengikut alam Raja Dewa lapisan kelima dan keenam benar-benar ketakutan. Kehadiran Lin Wei sangat kuat, meskipun dia hanya berada di puncak akhir alam Raja Surgawi lapisan keempat, dengan penambahan 4 tubuh surgawi gelap legendaris dan 9 wilayah pedang tertinggi, kehadirannya telah melampaui lapisan kelima dan bahkan keenam. Dan ini masih terjadi tanpa Lin Wei yang memobilisasi kekuatan Chaos Godhood. Berdiri di sana, Lin Wei menyerupai dewa iblis yang muncul dari kegelapan, matanya berkilauan dengan cahaya merah darah. Yang Xiao Tian, meskipun bakatmu mencengangkan, bukan berarti hanya bakatmu yang mencengangkan. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu betapa hebatnya bakat yang dimiliki. Saat dia bicara, sebuah hukum yang sangat besar terbang keluar dari tubuhnya. Hukum ini berdiameter 1 mil. Seperti pohon yang menopang langit, hukum ini berdiri di antara langit dan bumi. Itu dipenuhi dengan rune kekacauan, dan ki kekacauan melanda langit dan bumi. Ruang angkasa bergetar tanpa henti. Ki kekacauan. Ini adalah hukum kekacauan yang belum pernah ada sebelumnya. Lin Wei tidak hanya mengembangkan keilahian kekacauan, tetapi juga mengembangkan hukum kekacauan. Semua murid dan tetua dari Istana Surgawi Langit dan Bumi sangat terkejut. Hukum kekacauan, seperti keilahian kekacauan, belum pernah muncul di domain surgawi sebelumnya. Sekarang, karena Lin Wei telah mengolah hukum kekacauan, bagaimana mungkin mereka tidak gembira, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut. Leluhur kera raksasa Bai Liu hampir tidak dapat menahan kegembiraannya. Hukum kekacauan. Lin Wei benar-benar seorang jenius yang tak tertandingi di wilayah surgawi kita. Pertama adalah keilahian kekacauan, sekarang adalah hukum kekacauan. Bagus. Lin Wei benar-benar layak menjadi jenius tak tertandingi di rumah surgawi langit dan bumi kita. Leluhur Wu Yin dari Sekte Pedang Langit yang mengejutkan juga sangat gembira. Bahkan penguasa Zhao Ming dari darah pucat pun tercengang saat menyaksikan hukum kekacauan milik Lin Wei. Penguasa langit dan bumi, melihat hukum kekacauan milik Lin Wei, juga mengangguk memuji. Aku tidak menyangka Lin Wei tidak hanya mengolah keilahian kekacauan tetapi juga mengolah hukum kekacauan. Sangat bagus. Tidak diketahui berapa banyak hukum kekacauan yang telah dia kembangkan. Seolah mengonfirmasi kata-kata penguasa langit dan bumi, satu demi satu, hukum kekacauan terbang keluar dari tubuh Lin Wei. Tak lama kemudian, jumlahnya mencapai 1 juta. 1 juta hukum kekacauan, penuh dengan ki kekacauan, mengamuk bagai lautan yang ganas, menghancurkan langit dan bumi.
Sangat jarang bagi murid-murid Istana Surgawi Langit dan Bumi yang mampu mengolah hingga 1 juta hukum, namun hukum kekacauan milik Lin Wei terus melesat maju. Akhirnya, 2 juta hukum kekacauan penuh terbang keluar. 2 juta hukum kekacauan, seperti naga kekacauan yang tak terhitung jumlahnya, melilit tubuhnya, menggelapkan langit dan menaungi seluruh surga. Arena itu bergetar hebat dan mulai retak. Arena ini, yang luar biasa kokohnya, telah menahan kekuatan berbagai pertarungan pengikut sekte luar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tanpa mengalami kerusakan, tetapi sekarang, arena ini tidak dapat menahan kekuatan hukum kekacauan milik Lin Wei dan mulai retak. Lin Wei berdiri di sana, bagaikan dewa kekacauan kegelapan. 2 juta hukum kekacauan. Para pengikut Istana Surgawi Langit dan Bumi menyaksikan dengan kaget hukum kekacauan yang memenuhi langit dan daratan. 1 juta hukum kekacauan saja sudah sangat mencengangkan, apalagi 2 juta. Kekuatan 2 juta hukum kekacauan lebih dari 2 kali lipat kekuatan 1 juta. 2 juta hukum kekacauan. Para leluhur juga sangat terkejut. Sang penguasa langit dan bumi, yang mengamati 2 juta hukum kekacauan milik Lin Wei, tidak dapat menyangkal bakat luar biasa milik Lin Wei. Menyaksikan 2 juta hukum kekacauan yang membayangi seluruh surga di sekitar Lin Wei, putri ketujuh Huang Yan, Hong Feng, dan yang lainnya tidak dapat menahan ekspresi kekhawatiran di wajah mereka. Yang Xiao Tian kuat, tetapi ini adalah 2 juta hukum kekacauan. Sekalipun Yang Xiao Tian memiliki 4 tubuh surgawi penentang surga, 9 domain pedang tertinggi, 15 takdir kehidupan purba campuran, dan 15 buah suci alam semesta purba, serta telah membuka semua vena surgawi yang bermutasi, dia tetap tidak dapat menahan Lin Wei saat ini. Lagi pula, jurang di wilayah mereka terlalu lebar. Dalam pertempuran ini, apakah Yang Xiao Tian akan menang, atau Lin Wei yang akan menang? Lin Wei telah mengolah 2 juta hukum kekacauan, Yang Xiao Tian ditakdirkan untuk kalah. Kesenjangan di ranah terlalu besar. Para pengikut Istana Surgawi Langit dan Bumi mulai berdiskusi. Awalnya, semua orang mengira Yang Xiao Tian mampu melawan Lin Wei secara seimbang, tetapi sekarang, melihat 2 juta hukum kekacauan milik Lin Wei, semua orang menggelengkan kepala. Lin Wei, merasakan kekuatan kekacauan di sekelilingnya, menatap Yang Xiao Tian, kamu tidak menyangka ini, kan? Aku telah mengolah hukum kekacauan, dan itu 2 juta hukum kekacauan. Hari ini, bahkan tanpa menggunakan keilahian kekacauanku, aku dapat dengan mudah menghancurkanmu sampai mati. Yang Xiao Tian melirik hukum kekacauan milik Lin Wei yang sangat kuat dan berkata dengan tenang, aku memang tidak menyangka hukum kekacauan milikmu akan selemah ini. Aku tidak menyangka akan ada hukum kekacauan yang begitu lemah di dunia ini. Kau benar-benar berpikir hukum kekacauan yang lemah seperti itu membuatmu tak terkalahkan. Begitu Yang Xiao Tian berbicara, semua orang tercengang. Penguasa Zhao Ming dari darah pucat terdiam. Hukum kekacauan tak terkalahkan milik Lin Wei yang tangguh ternyata disebut lemah oleh Yang Xiao Tian. Sang penguasa langit dan bumi hanya tersenyum. Dia benar-benar mulai menyukai anak muda ini. Marah dengan pernyataan itu, Lin Wei dengan marah melepaskan serangan pedang ke Yang Xiao Tian. Baiklah. Hari ini aku akan menggunakan apa yang kau sebut hukum kekacauan yang lemah untuk membunuhmu. Dengan kekuatan penuhnya, 9 domain pedang tertinggi, 2 juta hukum kekacauan, 4 tubuh surgawi yang legendaris, dan kekuatan puncak Raja Surgawi lapisan keempat muncul dari pedang surgawinya, melepaskan kekuatan yang tak tertandingi yang ditujukan pada Yang Xiao Tian. Ruang itu bergetar hebat. Menyaksikan kekuatan pedang Lin Wei, Yang Xiao Tian berbicara, hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu apa itu hukum kekacauan yang sebenarnya. Bab 882, Keilahian Kekacauanku, adalah yang terkuat dan tak terkalahkan. Apa itu hukum kekacauan? Mendengar perkataan Yang Xiao Tian, Lin Wei merasa seolah-olah mendengar lelucon yang luar biasa. Saat hendak berbicara, tiba-tiba, langit dan bumi bergetar hebat, dan aliran udara spasial mendidih. Aura dan kekuatan yang amat menakutkan melonjak dari dalam Yang Xiao Tian, menjulang tinggi ke langit. Hukum kekacauan, bagaikan pilar raksasa yang menopang langit, terbang keluar dari dalam Yang Xiao Tian. Saat hukum kekacauan ini muncul dari Yang Xiao Tian, langit dan bumi berkedip-kedip, dan 2 juta hukum kekacauan milik Lin Wei semuanya bergetar. Hukum kekacauan ini memancarkan ki kekacauan yang tak berujung. Di atas hukum kekacauan, rune kekacauan yang tersusun rapat terukir. Dibandingkan dengan chaos ki dari hukum chaos Yang Xiao Tian, chaos ki milik Lin Wei sangatlah tipis.
Walaupun hukum kekacauan Lin Wei juga memiliki rune kekacauan, namun rune-rune itu tersebar jarang, bagaikan beberapa helai rambut pada kepala botak. Akan tetapi rune kekacauan pada hukum kekacauan yang Xiao Tian bukan sekadar helai rambut, rune-rune itu bagaikan hutan lebat. Hukum kekacauan yang Xiao Tian berdiri kokoh di antara langit dan bumi, tak terkalahkan di dunia ini. Semua orang menatap hukum kekacauan yang Xiao Tian, tercengang. Ini adalah hukum kekacauan yang sangat besar. Hukum kekacauan macam apa ini? Bagaimana bisa sebesar ini? Guru surgawi lapisan pertama, bagaimana dia bisa memiliki hukum? Bukankah hanya di puncak akhir dari 10 lapisan guru surgawi seseorang dapat mengolah hukum? Bahkan para leluhur yang baru saja dikejutkan oleh hukum kekacauan Lin Wei pun tercengang. Hukum kekacauan Lin Wei sangat besar, tetapi dibandingkan dengan hukum kekacauan yang Xiao Tian saat ini, hukum itu benar-benar lemah. Sangat kecil. Kecil sekali. Semua orang secara naluriah menatap Lin Wei. Sang penguasa langit dan bumi menatap hukum kekacauan milik yang Xiao Tian, sama-sama tercengang. Dia pernah melihat Chaos Laws sebelumnya, tetapi belum pernah yang sebesar ini. Apakah ini masih dianggap hukum kekacauan? Mungkinkah? Saat sang penguasa langit dan bumi memikirkan hal ini, emosi dan kegembiraan yang telah hilang selama bertahun-tahun mulai melonjak dari hatinya. Yang Xiao Tian, bahkan jika kamu telah mengolah hukum kekacauan, itu hanya satu. Wajah Lin Wei berubah menjadi gila saat dia meningkatkan kekuatannya lagi, dan pedang surgawinya memancarkan cahaya yang lebih kuat, seolah-olah ingin menembus surga. Saat dia meningkatkan kekuatannya dengan panik, dia melihat, satu demi satu, hukum kekacauan terus terbang keluar dari tubuh yang Xiao Tian, masing-masing sebesar yang pertama. Masing-masingnya seperti pilar raksasa yang menopang langit. Masing-masing memancarkan ki kekacauan yang tak berujung. Rune kekacauan di masing-masingnya sama padatnya dengan hutan lebat. Seperti peluncur roket, dalam sekejap mata, 120.000 hukum raja kekacauan melonjak ke langit. Kekuatan 120.000 raja hukum kekacauan membangkitkan laut kekacauan yang mengerikan. Di bawah kekuatan penindasan 120.000 hukum raja kekacauan milik yang Xiao Tian, 2 juta hukum kekacauan milik Lin Wei bengkok seperti buluh. Mata yang Xiao Tian dingin, pedang surgawi langit dan bumi muncul di tangannya. Pedang ki mengalir deras ke sekujur tubuhnya. Setelah 9 domain pedang besar, domain pedang lain muncul, domain pedang langit dan bumi. Kekuatan 10 domain pedang besar bergabung. Saat semua orang memperhatikan pedang surgawi langit dan bumi milik yang Xiao Tian dengan saksama, yang Xiao Tian mengayunkan pedang di tangannya. Kekuatan 10 domain pedang agung, 4 tubuh surgawi agung, seluruh hukum raja kekacauan meraung. Ledakan, langit dan bumi seakan terkoyak, dan sebuah lubang hitam muncul. Kekuatan 9 wilayah pedang besar Lin Wei hancur berkeping-keping. Semua 2 juta hukum kekacauan hancur total. Ya, hancur. Masih rapuh seperti mie. Kekuatan keempat tubuh surgawi yang legendaris bahkan menghilang seperti asap. Lin Wei, yang menghadapi kekuatan chaos yang luar biasa dan Sword Force yang membombardirnya, menjadi pucat. Dalam kepanikannya, dia memanggil satu perisai surgawi demi satu, sementara armor dewa yang sunyi menutupi tubuhnya. Armor dewa desolate ini, yang diselimuti jimat surgawi, menyatu menjadi wujud setan darah. Itu adalah zirah surgawi yang ditempa oleh leluhur klan setan darah langit perak. Ledakan, puluhan perisai surgawi yang dipanggil Lin Wei semuanya hancur berkeping-keping, dan kekuatan kekacauan serta kekuatan pedang terus menghantam Lin Wei. Sekalipun Lin Wei dengan panik mendesak Divine Armor, dia tetap terlempar dari peron dan terbanting keras ke tanah di luar peron. Darah muncrat deras dari mulut Lin Wei. Banyak pengikut yang mendukung Lin Wei menjadi pucat saat mereka melihatnya terlempar dari panggung. Kalah, Lin Wei, yang telah mengolah 2 juta hukum kekacauan, masih dikalahkan oleh Yang Xiao Tian, seorang master surgawi di lapisan pertama. Akan tetapi, jika membandingkan hukum kekacauan yang menyerupai naga tiran milik Yang Xiao Tian dengan milik Lin Wei, semua orang benar-benar merasakan kelemahan. Hukum kekacauan, apakah ini bakatmu yang paling hebat? Huang Yan bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat Yang Xiao Tian di tengah kerumunan. 10 domain pedang agung. Leluhur Wu Yin dari Sekte Pedang Langit mengejutkan berseru, terkejut, tercengang, tak percaya, saat dia menyaksikan domain pedang dan hukum kekacauan milik Yang Xiao Tian. Apa ini? Penguasa Zhao Ming dari darah pucat menatap pedang surgawi langit dan bumi di tangan Yang Xiao Tian dengan penuh semangat. Tepat sekali, pedang surgawi langit dan bumi.
Sang penguasa langit dan bumi tertawa terbahak-bahak, ini adalah pedang surgawi langit dan bumi milik gurumu. Tampaknya jalan yang kutempuh tidaklah sendiri, kau sekarang memiliki seorang adik lelaki. Sekarang kamu punya adik laki-laki. Hal itu sangat menyentuh hati penguasa Zhao Ming. Itu benar-benar pedang surgawi langit dan bumi. Selamat kepada penguasa istana. Para leluhur dengan gembira membungkuk kepada penguasa langit dan bumi. Sebelumnya, bahkan leluhur Black Phoenix, yang telah bersaing untuk menjadikan Yang Xiaotian sebagai muridnya, tidak lagi berani memikirkan hal itu. Sekalipun Yang Xiaotian tidak memiliki pedang surgawi langit dan bumi, dia pun tidak akan berani, karena bakat Yang Xiaotian telah melampaui pemahamannya dan dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadikannya murid. Bagus sekali. Sang penguasa langit dan bumi, menghadapi ucapan selamat dari para leluhur, tertawa terbahak-bahak karena puas. Dia memandang Yang Xiaotian di peron, yang dirasakannya hanya kepuasan, tak ada yang lain selain kepuasan. Seorang master surgawi tingkat pertama, dia telah mengolah 10 domain pedang yang paling kuat, seorang master surgawi tingkat pertama, dia telah mengolah hukum, terutama hukum kekacauan yang legendaris. Seorang master surgawi tingkat pertama, dia telah mengolah 4 tubuh surgawi penentang surga. Murid seperti itu, aneh kalau dia tidak merasa puas. Dalam pertempuran antar domain yang akan datang, domain surgawinya pasti akan memukau surga. Saat semua orang dikejutkan oleh hukum kekacauan Yang Xiaotian, Lin Wei, yang telah terlempar keluar dari panggung, berjuang untuk berdiri. Matanya merah, dipenuhi dengan pembunuhan, amarah, dan kebencian, dia menatap Yang Xiaotian, aku belum kalah. Yang Xiaotian, aku hanya ceroboh tadi, ambil pedangku yang lain. Aku tidak percaya, aku, Lin Wei, orang paling berbakat dari klan setan darah langit perak, seorang raja dewa di tingkat 4, akan kalah darimu, seorang guru dewa tingkat pertama. Pada akhirnya, Lin Wei hampir meraung, dan setelah mengatakan ini, dia melayang ke udara. 4 tubuh surgawi dan hukum kekacauan yang legendaris sekali lagi dimobilisasi. Segera setelah itu, suatu dewa yang besar, berdiameter lebih dari 100 li, terbang keluar. Itu memang keilahian garis darah kekacauan. Wajah Lin Wei dipenuhi dengan keganasan yang gila, keilahian kekacauanku sangat tak terkalahkan, aku adalah bakat terdepan dari istana surgawi langit dan bumi serta domain surgawi. Bab 883, Keilahian Kekacauan yang luar biasa. Ketika keilahian kekacauan Lin Wei terbang keluar, ki kekacauan dan darah melonjak keluar seperti lautan yang luar biasa, menenggelamkan satu area langit dan bumi demi satu area. Tidak hanya gunung percobaan yang ditelan, tetapi bahkan puncak-puncak di sekitarnya terus-menerus tenggelam. Dari kejauhan, dunia tampak telah menjadi lautan darah kekacauan. Dan Lin Wei adalah Raja Laut Darah Kekacauan, penguasa iblis Laut Darah Kekacauan. Keilahian semua orang hanya memiliki kualitas terbaik dan ukurannya hanya sekitar 1 mil, tetapi setelah menyaksikan keilahian kekacauan Lin Wei yang mencakup lebih dari 100 mil, mereka semua sangat terkejut. Keilahian kekacauan yang ukurannya lebih dari 100 mil. Keilahian Lin Wei pasti yang terbesar di wilayah surgawi kita. Bukan hanya yang terbesar di wilayah surgawi kita. Itu juga keilahian terkuat di wilayah surgawi kita. Para pengikut istana surgawi langit dan bumi yang telah berikrar setia kepada Lin Wei memiliki tatapan mata yang menggila dan terus-menerus terkesiap karena takjub. Saat Lin Wei tengah bersukaria dengan kekuatan dahsyat yang dibawa oleh keilahian kekacauan miliknya, Yang Xiaotian dengan santai berkata, keilahian kekacauan yang tak ada bedanya dengan seekor serangga kecil ini berani mengklaim dirinya sebagai yang terbesar di wilayah surgawi. Semua orang terkejut. Lin Wei tertawa marah, Yang Xiaotian, aku tidak percaya kamu serius. Dia belum selesai berbicara ketika Yang Xiaotian berkata, kamu akan lihat. Begitu kata-kata Yang Xiaotian terucap, dunia tiba-tiba bergetar hebat. Bahkan ketika Yang Xiaotian sebelumnya mengaktifkan kekuatan 1,2 juta hukum kekacauan, dunia belum pernah berguncang sehebat ini. Seolah-olah ada entitas mengerikan yang muncul dari rumah surgawi langit dan bumi, tidak, dari seluruh benua tandus itu sendiri. Seluruh benua terpencil bergetar hebat, seolah-olah sedang diremas oleh sesuatu. Tak hanya di kota Desolate, tetapi semua makhluk perkasa di seluruh benua Desolate, semua monster tua yang menyendiri, terbangun karena keterkejutan, semuanya terkejut lalu dipenuhi teror. Kegelapan yang mengerikan menyerbu dengan hebat dari Yang Xiaotian. Lautan darah kekacauan milik keilahian kekacauan Lin Wei langsung hancur berantakan dan berserakan. Di mata semua orang yang tercengang,
sebuah entitas hitam yang hampir tak terbatas terbang keluar dari dalam Yang Xiaotian, dan saat entitas gelap ini muncul, langit dan bumi tampak runtuh, dan seluruh benua desolate semakin bergetar. Orang-orang belum pernah melihat entitas gelap sebesar itu. Keilahian kekacauan milik Lin Wei, yang radiusnya lebih dari 100 mil, hanya sebesar gunung tertentu di rumah surgawi langit dan bumi, namun entitas gelap ini meliputi puncak, barisan gunung, dan istana yang tak terhitung jumlahnya di rumah surgawi langit dan bumi. Bahkan menutupi seluruh Desolate City dan kota-kota lain di sekitarnya. Rumah surgawi langit dan bumi, kota sunyi, dan kota-kota terdekat semuanya jatuh ke dalam kegelapan tanpa batas. Kekuatan kekacauan merajalela. Kegelapan menyelimuti langit dan bumi. Lin Wei, yang paling dekat dengan Yang Xiaotian, hampir mati lemas karena hantaman kekuatan keos, matanya melebar hingga batasnya, dan dia menatap dengan ngeri ke arah entitas gelap yang hampir tak terbatas itu. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin ada dewa kekacauan sebesar itu di dunia ini? Para pengikut istana surgawi langit dan bumi masih ketakutan, dan setelah mendengar perkataan Lin Wei, mereka semua tercengang. Ini adalah keilahian kekacauan, lebih besar dari istana surgawi langit dan bumi, lebih besar dari kota desolate. Bagaimana mungkin? Banyak pengikut istana surgawi langit dan bumi yang masih belum dapat mempercayainya. Bukan hanya para pengikut istana surgawi langit dan bumi, bahkan para leluhur pun gemetar ketakutan, menatap tajam ke arah keilahian kekacauan Yang Xiaotian, mencoba memastikan apakah yang mereka lihat itu nyata. Yang mulia darah biru Zhao Ming tercengang. Leluhur Black Phoenix tercengang. Bahkan penguasa langit dan bumi pun tercengang. Meskipun sebelumnya dia telah menebak sesuatu tentang keilahian Yang Xiaotian, ketika dia benar-benar melihat keilahian Yang Xiaotian, dia mendapati hal itu jauh melampaui imajinasinya. Benarkah? Leluhur Wu Yin dari Sekte Pedang Langit mengejutkan tergagap tak percaya. Sekalipun dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, tetap saja sulit mempercayai bahwa apa yang dilihatnya itu nyata. Bagaimana mungkin sesuatu bisa lebih besar dari istana surgawi langit dan bumi, bahkan lebih besar dari kota sunyi? Konsep apakah ini? Rumah surgawi langit dan bumi tersusun dari ratusan ribu gunung surgawi. Di luar ratusan ribu gunung surgawi, ada banyak tanah terlarang, bahkan lautan, dan hutan purba yang luas. Luasnya rumah surgawi langit dan bumi sebanding dengan benua kecil. Kota sunyi tidak lebih kecil dari rumah surgawi langit dan bumi. Jika sesuatu lebih besar dari Heaven and Earth Divine Mansion dan Desolate City, bukankah itu lebih besar dari dua benua kecil yang disatukan? Tidak heran leluhur Wu Yin dan yang lainnya dari Sekte Pedang Surga yang mengejutkan tidak dapat mempercayainya. Namun, sang penguasa langit dan bumi mengeluh, di dunia ini, selalu ada beberapa hal yang berada di luar jangkauan pemahaman kita, hanya karena kita tidak memahaminya bukan berarti hal itu tidak ada. Semua orang sangat terguncang. Semua orang terkejut dengan keilahian kekacauan yang dimiliki Xiaotian, tetapi keterkejutan Huang Yan bahkan lebih besar. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti kekuatan apa dalam diri Xiaotian yang menyebabkan kegelisahan seperti itu dalam perwujudan keilahiannya sendiri. Perwujudan surgawinya adalah perwujudan surgawi kegelapan Raja Kekacauan. Itu benar-benar kegelapan kekacauan. Dia bergumam gembira pada dirinya sendiri, air mata mengalir di matanya. Jadi itu dia. Pada saat ini, dia tahu siapa yang ditemuinya di hutan gelap. Jadi, itu benar-benar serangga kecil. Gumam orang lain. Tidak diragukan lagi mengacu pada keilahian kekacauan Lin Wei sebagai sesuatu yang mirip serangga kecil. Dibandingkan dengan perwujudan Dewa Xiaotian, keilahian kekacauan milik Lin Wei memang tidak jauh berbeda dari seekor serangga kecil. Tepat pada saat itu, tatapan mata Xiaotian dingin dan tajam, lalu dia mengayunkan pedang surgawi langit dan buminya sekali lagi. Kekuatan perwujudan Dewa Kegelapan Raja Kekacauan, kekuatan 1,2 juta hukum Raja Kekacauan, dan kekuatan 10 domain pedang terkuat meledak. Bersenandung, lautan darah kekacauan yang mengelilingi Lin Wei langsung terbelah, seakan-akan ada sepotong kain yang robek telah terbelah. Saat kekuatan dahsyat Xiaotian melonjak untuk menghancurkan segalanya, Lin Wei, dalam ketakutannya, dengan panik memanggil kekuatan keilahian kekacauan dan hukum kekacauan, 9 domain pedang terkuat, dan kekuatan 4 tubuh surgawi legendaris. Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras dia mengerahkan kekuatan keilahian kekacauan dan hukum kekacauan, itu tidak ada gunanya, dia tidak dapat menghalangi kekuatan Xiaotian yang amat kuat. Tepat saat Lin Wei hendak dibunuh oleh pedang Xiaotian, tiba-tiba sebuah suara agung bergema di antara langit dan bumi,
cukup, pertempuran ini, kemenangan sudah jelas. Tanpa ki pedang atau kekuatan tinju yang terlihat, kekuatan dahsyat yang kacau dan kekuatan pedang yang dilepaskan Xiao Tian sebelum Lin Wei menghilang di antara langit dan bumi. Saat semua orang terkejut, sekelompok orang muncul dari kedalaman kehampaan. Namun yang membuat semua orang heran, orang yang memimpin kelompok itu bukanlah penguasa Zhao Ming dari darah pucat. Penatua Zhang Jingzi, saat melihat lelaki setengah baya di garis depan, seluruh tubuhnya gemetar dan segera bersujud di tanah, berseru dengan penuh emosi, "Saya memberi hormat kepada Yang Mulia Penguasa." Para leluhur menyebut sang penguasa langit dan bumi sebagai penguasa istana, namun ada pula yang secara umum menyebut sang penguasa langit dan bumi sebagai Yang Mulia Penguasa. Mendengar orang itu adalah penguasa langit dan bumi, semua murid istana surgawi langit dan bumi terkejut sekaligus gembira, bersujud di tanah, "Kami memberi hormat kepada Yang Mulia Penguasa." Teriakan salam mereka menggemparkan ruang di sekitar mereka. Bahkan putri kerajaan surgawi abadi, Huang Yan, dan yang lainnya semuanya bersujud dengan gembira. Xiao Tian, setelah mendengar bahwa orang itu adalah penguasa langit dan bumi, sangat terkejut, dan dia hendak bergabung dengan yang lain untuk memberi penghormatan ketika suatu kekuatan dari penguasa itu mengangkatnya. Bab 884, Zhao Ming tidak mengatakan dia ingin menjadikanku muridnya. Penguasa langit dan bumi datang ke hadapan Yang Xiao Tian, menatapnya dengan kagum, puas, dan terkejut. "Aku tidak pernah menyangka pedang surgawi langit dan bumiku akan diperoleh oleh seseorang. Dan tak disangka kau tak hanya mengembangkan niat pedang langit dan bumi, tapi juga mengembangkan domain pedang terkuat, domain pedang langit dan bumi. Kalau begitu, kamu juga sudah memahami prasasti langit dan bumi." Yang Xiao Tian membungkuk hormat dan berkata, "Baik, Tuan Istana." "Bagus sekali, bagus sekali." Sang penguasa langit dan bumi tertawa. "Namun, mulai sekarang kamu harus mengubah caramu memanggilku." Yang Xiao Tian, menyadari apa yang dimaksud tuannya, dengan hormat berkata, "Tuan." Mendengar hal itu, penguasa langit dan bumi tertawa terbahak-bahak, tawanya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkira. "Bagus, betapa beruntungnya aku memiliki murid sepertimu." Semua orang yang mendengarkan sang penguasa langit dan bumi mengangkat Yang Xiao Tian sebagai muridnya memiliki perasaan campur aduk. Lin Wei yang terkapar di tanah merasakan kecemburuan sekaligus kebencian. "Semuanya, silakan berdiri," kata penguasa langit dan bumi dengan riang kepada orang-orang di sekitarnya. Kerumunan itu kemudian berdiri. Penguasa langit dan bumi tersenyum dan membantu Yang Xiao Tian berdiri dan berkata, "Murid yang baik, ikutlah dengan gurumu ke kediamanku. Aku punya hadiah selamat datang untukmu." Sosok Yang Xiao Tian dan sang penguasa langit dan bumi menghilang dari pandangan semua orang. Penguasa Zhao Ming dari darah pucat dan sekelompok leluhur juga pergi melalui langit. Pada akhirnya, hanya Lin Wei dan sekelompok pengikut istana surgawi langit dan bumi yang tetap berdiri di sana. Melihat sang penguasa langit dan bumi menarik Yang Xiao Tian menjauh, sambil tertawa dan berbicara dengan hangat, lalu pergi tanpa melirik ke arahnya sendiri, Lin Wei tak dapat menahan diri untuk mengepalkan tangannya erat-erat, hatinya penuh dengan dendam dan kebencian. Bagaimanapun, dia adalah pemilik konstitusi surgawi kekacauan, yang telah mengolah 2 juta hukum kekacauan. Sebelum memasuki istana surgawi langit dan bumi, dia bahkan berhayal suatu hari akan menarik perhatian sang penguasa langit dan bumi dan akhirnya mengambil alih istana surgawi. Tetapi sekarang, sang penguasa itu bahkan tidak meliriknya sedikit pun, memperlakukannya seolah-olah dia tidak terlihat. Semakin Lin Wei memikirkannya, semakin dia membencinya. Dia membenci Yang Xiao Tian. Jika bukan karena Yang Xiao Tian, semua ini akan menjadi miliknya. Hong Feng memandang hilangnya sosok Yang Xiao Tian dengan perasaan nyaman sekaligus gembira. Akhirnya semua murid bubar. Tetua Zhang Jingzi memerintahkan orang-orang untuk merawat murid-murid sekte luar yang terluka. Saat dia melihat Lin Wei, yang ekspresinya berfluktuasi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam hati. Dia telah menebak beberapa pikiran Lin Wei. Tapi ini adalah takdir. Lin Wei memiliki konstitusi surgawi kekacauan dan seharusnya mengejutkan domain surgawi. Tetapi sebaliknya, muncul Yang Xiao Tian yang bahkan lebih mengerikan. Segera, berita pertarungan antara Yang Xiao Tian dan Lin Wei menyebar. Seluruh benua desolate berguncang. Entah itu Yang Xiao Tian, dengan alam master surgawi lapis pertama, yang mengalahkan Lin Wei secara telak, yang berada di alam raja surgawi 4 kali lipat, atau konstitusi surgawi kekacauan milik Yang Xiao Tian yang sangat besar dan hukum kekacauan yang mengerikan, mereka semua menimbulkan kegemparan di antara para ahli di benua desolate.
4 tubuh surgawi penentang surga yang agung. 10 domain pedang terkuat, bahkan konstitusi dan hukum surgawi sangat mengerikan. Dikatakan bahwa Yang Xiaotian telah menerima warisan dari Yang Mulia Sang Dominator. Pertempuran itu menjadi perbincangan di seluruh benua terpencil di mana-mana. Yang Xiaotian tidak menyadari adanya diskusi di luar, karena saat itu dia sedang duduk di kediaman penguasa langit dan bumi. Hadiah selamat datang yang diberikan penguasa langit dan bumi kepadanya adalah 100 tegukan air suci Dao Surgawi. Air suci Dao Surgawi sangat langka dan sulit ditemukan bahkan di domain surgawi, dan 100 tegukan bukanlah hadiah kecil yang disambut baik. Yang Xiaotian, yang sangat membutuhkan air suci Dao Surgawi, tanpa basa-basi lagi menerimanya. Setelah itu, penguasa langit dan bumi menarik Yang Xiaotian ke samping untuk menanyakan keadaannya dan keadaan di domain terpencil. Mendengarkan Yang Xiaotian berbicara tentang domain desolate, penguasa langit dan bumi juga mendesah tiada henti. Sang penguasa langit dan bumi mendengar Yang Xiaotian mendeskripsikan domain terpencil dan sesekali mengajukan beberapa pertanyaan kepada sang penguasa, dan sang penguasa pun dengan sukarela membagikan pengetahuannya. Beberapa hari kemudian, Yang Xiaotian muncul dari kediaman penguasa langit dan bumi. Meskipun hanya beberapa hari, bimbingan tekun dari Dominator selama waktu itu sangat bermanfaat bagi Yang Xiaotian. Setelah meninggalkan kediaman Dominator, penguasa Zhao Ming dari darah pucat segera menugaskan kembali tempat kultivasi untuk Yang Xiaotian, memindahkan kediamannya ke area yang sama dengan leluhur yang dihormati, di puncak gunung dengan energi spiritual terkaya. Selain itu, Yang Xiaotian selanjutnya akan menikmati perlakuan yang disediakan bagi para leluhur di dalam rumah surgawi langit dan bumi. Yang Xiaotian, seorang pengikut sekte luar, menerima perlakuan dari seorang leluhur adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di istana surgawi langit dan bumi. Setelah mengetahui perlakuan Yang Xiaotian, Lin Wei langsung menghancurkan kediamannya sendiri karena frustrasi. Meskipun dia juga menikmati beberapa hak istimewa yang dimilikinya hanya setara dengan para tetua. Di atas para tetua ada tetua tertinggi, dan hanya di atas para tetua tertinggi ada leluhur. Perawatan yang diterima Yang Xiaotian hampir berada pada urutan kedua setelah leluhur yang terhormat. Yang Xiaotian, jika bukan karenamu, semua ini akan menjadi milikku. Ini semua gara-gara kau, Lin Wei meraung marah. Akan tetapi, tak lama kemudian, penguasa Zhao Ming mengumumkan wasiat sang dominator bahwa setahun kemudian, upacara penerimaan guru magang Yang Xiaotian akan diadakan, dan setelah upacara tersebut, Yang Xiaotian akan menjadi tuan muda dari istana surgawi langit dan bumi. Mendengar berita itu, Lin Wei melotot ke arah bawahan yang melaporkannya dengan tatapan menakutkan. Bukankah mereka mengatakan bahwa seseorang harus setidaknya menjadi kaisar surgawi untuk menjadi tuan muda dari istana surgawi langit dan bumi? Di atas sang guru surgawi ada sang raja surgawi, dan di atas sang raja surgawi ada sang kaisar surgawi. Bawahan itu tidak berani menatap Lin Wei dan ragu-ragu. Penjelasan umum Yang Mulia Dominator adalah bahwa karena Yang Xiaotian memiliki konstitusi surgawi Raja Kekacauan, sebuah fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya, pengecualian dapat dibuat. Konstitusi surgawi Raja Kekacauan. Lin Wei yang amat marah, memperparah luka-lukanya yang disebabkan oleh Yang Xiaotian dan memuntahkan seteguk darah. Juga, baru saja, seorang utusan dari leluhur Sekte Pedang Surga yang mengejutkan bertanya apakah pemimpin klan muda ingin menjadi muridnya. Bawahan itu ragu-ragu sebelum melanjutkan. Mata Lin Wei terbelalak. Bukankah seharusnya penguasa Zhao Ming yang mengangkatnya sebagai murid? Bagaimana bisa berubah menjadi leluhur Wu Yin dari Sekte Pedang Langit yang mengejutkan? Sekalipun Wu Yin merupakan seorang leluhur, dari segi status, dia tentu saja tidak sebanding dengan Zhao Ming, sebab Zhao Ming bukan hanya murid dari penguasa langit dan bumi, tetapi juga penjabat master dari Istana Surgawi. Bagaimana dengan Zhao Ming? Zhao Ming tidak mengatakan dia ingin menjadikanku muridnya. Lin Wei hampir tidak bisa mempercayainya. Dia memiliki konstitusi surgawi kekacauan dan telah mengolah 2 juta hukum kekacauan, namun Zhao Ming tidak menjadikannya sebagai murid. Tuan Zhao Ming tidak menyebutkannya, jawab bawahan itu sambil menundukkan kepala, suaranya semakin lemah. Lin Wei merasa seolah-olah dia telah ditinggalkan oleh langit dan bumi. Dengan bakat seperti itu, bagaimana mungkin Zhao Ming tidak menginginkannya sebagai murid? Mengapa? Apakah karena Yang Xiaotian? Bagaimana dengan Putri Huang Yan, Chen Changdong? Lin Wei menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan amarah di hatinya. Leluhur Phoenix Hitam menginginkan Putri Huang Yan sebagai muridnya,
leluhur kera raksasa menjadikan Chen Changdong sebagai muridnya, dan leluhur Sekte Pedang Mendalam Agung menjadikan Hong Feng sebagai muridnya. Bawahan itu melaporkan semuanya, Dong Fang Ao akan memuja leluhur Harimau Iblis bermata 9 sebagai gurunya. Mendengar bahwa bahkan Hong Feng dan Dong Fang Ao akan menjadi murid leluhur sementara dia hanya bisa memuja leluhur sebagai gurunya, mata Lin Wei menjadi merah, dan dia menggertakkan giginya, rumah suci langit dan bumi, kau akan menyesali ini. Aku, Lin Wei, suatu hari nanti akan membuat kalian semua menyesali ini. Dia bersumpah. Upacara guru murid, ya. Yang Xiao Tian, mari kita lihat apakah kamu bisa bertahan sampai saat itu. Setelah Zhao Ming secara pribadi mengatur tempat tinggal untuk Yang Xiao Tian, dia memberitahu Yang Xiao Tian bahwa jika dia memiliki masalah di masa mendatang, dia dapat mendekatinya atau langsung meminta bantuan gurunya. Kemudian, ia berpesan kepada Yang Xiao Tian agar mempersiapkan diri dengan baik untuk upacara guru magang yang akan diselenggarakan setahun kemudian. Bab 885, bertemu dengan Hong Feng tepat saat Zhao Ming hendak pergi. Yang Xiao Tian angkat bicara, kakak senior, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Zhao Ming terkejut dan tersenyum, apa yang ingin kamu tanyakan, saudara muda? Saya sangat membutuhkan air suci Dao Surgawi dalam jumlah besar. Apakah Anda tahu di mana saya bisa menemukannya? Tanya Yang Xiao Tian. Air suci Dao Surgawi. Zhao Ming berhenti sejenak, lalu merenung. Aku punya beberapa di sini, tapi tidak banyak. Itu koleksi pribadiku, hanya sekitar 60 atau 70. Kalau kamu mau, saudara muda, kamu bisa mengambilnya. Dia kemudian mengeluarkan vas batu giok dan menyerahkannya kepada Yang Xiao Tian. Mengetahui itu adalah koleksi pribadi Zhao Ming, Yang Xiao Tian menolak, kakak senior, tidak perlu. Zhao Ming tertawa dan berkata, adik muda, jangan malu-malu. Guru memberimu hadiah sambutan, dan sebagai kakak senior, aku juga harus memberimu sesuatu. Anggap saja ini hadiah sambutan. Dia lalu menambahkan, dan di masa depan, saya mungkin memerlukan bantuan Anda untuk sesuatu. Mendengar ini, Yang Xiao Tian ragu sejenak lalu mengangguk, baiklah, terima kasih, kakak senior. Ia lalu menerima air suci Dao Surgawi. Melihat Yang Xiao Tian telah menerimanya, Zhao Ming tersenyum dan berkata, jika saudara muda membutuhkan air suci surgawi Dao dalam jumlah besar, ada dua tempat yang dapat menemukannya dalam jumlah banyak. Yang satu adalah Akademi Kaitian, dan satunya lagi adalah Istana Asal. Yang Xiao Tian terkejut sekaligus gembira, Akademi Kaitian dan Istana Asal sudah tidak asing lagi baginya. Namun, Zhao Ming menggelengkan kepalanya, hubungan kita dengan Akademi Kaitian tidak begitu baik. Mendapatkan air suci Dao Surgawi dari mereka akan sulit. Sedangkan untuk Origin Palace, belum bisa dipastikan kapan akan muncul lagi. Meskipun Yang Mulia Duobao memiliki mutiara surgawi asal, orang tua ini cukup pelit dan menganggap mutiara surgawi asal sebagai nyawanya. Akan sulit untuk mendapatkannya darinya. Yang Xiao Tian mengangguk. Setelah itu, Yang Xiao Tian bertanya tentang 3 bagian prasasti waktu surgawi yang tersisa. Meskipun Dong Fang Ao bertanya-tanya, tetap saja tidak ada kabar. Zhao Ming, sebagai penguasa istana surgawi dan bumi, mungkin tahu. Mendengar Yang Xiao Tian sedang mencari prasasti Dewa Waktu, Zhao Ming berkata, Dekan Akademi Kaitian, Chen Qing, memiliki 1 bagian, dan 2 lainnya ada di tanah leluhur iblis. 1 berada di tebing penguburan dewa dan satunya lagi di kolam transformasi iblis, keduanya di tanah leluhur iblis. Tebing penguburan dewa dan kolam transformasi iblis adalah tempat yang sangat berbahaya. Adik muda, lebih baik tidak pergi ke sana, saran Zhao Ming sambil menggelengkan kepalanya. Meskipun kamu memiliki 4 tubuh surgawi penentang surga dan keilahian kekacauan, alammu saat ini masih terlalu lemah. Memasuki tebing penguburan dewa dan kolam transformasi iblis terlalu berbahaya. Jangan khawatir, kakak senior, aku tidak akan pergi jika aku tidak percaya diri, jawab Yang Xiao Tian. Setelah itu, Zhao Ming memberikan beberapa nasihat lagi kepada Yang Xiao Tian sebelum berangkat. Begitu Zhao Ming pergi, Yang Xiao Tian bergumam pada dirinya sendiri, tebing penguburan dewa, kolam transformasi iblis. Untuk mengumpulkan semua bagian prasasti Dewa Waktu dan menemukan pohon Dewa Waktu, dia harus mengunjungi tebing penguburan dewa dan kolam transformasi iblis di tanah leluhur iblis, apapun yang terjadi. Sebelumnya, Meng Bingsui pernah berkata bahwa mereka akan bertemu lagi selama penilaian Heaven and Earth Divine Mansion, tetapi sekarang, 2 tahun telah berlalu dan Meng Bingsui masih belum muncul. Mungkinkah sesuatu telah terjadi?
Ketika dia sampai di tanah leluhur iblis, dia juga bisa bertanya tentang Meng Bingsui. Kemudian, Yang Xiaotian teringat pada guru hitam. Tuan Hitam pernah mengatakan bahwa dia merasakan aura leluhur suci klan iblis dan pergi sebentar, tetapi sudah lama sekali dia belum kembali. Hal itu membuat Yang Xiaotian bingung. Menurut Master Ding, Master Hitam seharusnya tidak menemui masalah apapun. Jangan khawatir, Little Black tidak akan mendapat masalah, suara Master Ding bergema. Pasti ada hal lain yang menundanya. Yang Xiaotian bersenandung, Tuan Ding, tentang tebing penguburan dewa dan kolam transformasi iblis di tanah leluhur iblis, apakah menurutmu ada peluang? Dengan kekuatanku saat ini, aku masih belum yakin, tetapi jika Anda memberiku cukup air suci Dao Surgawi untuk pemulihan, 2 tahun kemudian tidak akan ada masalah, kata Guru Ding. Yang Xiaotian segera memberikan kepada Guru Ding setengah dari air suci Dao Surgawi yang diperolehnya dari penguasa langit dan bumi serta Zhao Ming. Adapun separuhnya lagi, ia juga membutuhkannya untuk berkultivasi. Selain itu, dia harus menyimpan sebagian padanya, untuk berjaga-jaga. Setelah memberikan setengah air suci Dao Surgawi kepada Guru Ding, Yang Xiaotian bertanya tentang lokasi gua Guru Hong Feng dan menuju ke sana. Setelah mengetahui kedatangan Yang Xiaotian, Hong Feng keluar untuk menemuinya, tampak bersemangat. Melihat Hong Feng muncul dari gua, Yang Xiaotian sama gembiranya karena ia telah membayangkan reuni ini berkali-kali. Tuan, Yang Xiaotian segera menghampiri Hong Feng, membungkuk dalam-dalam, dan menyapanya. Hong Feng menatap Yang Xiaotian, dengan gembira menggenggam lengannya, bagus, aku tidak pernah menyangka akan bertemu penerusku di domain surgawi. Dia membantu Yang Xiaotian berdiri, namun, kamu sekarang adalah tuan muda dari Istana Surgawi Langit dan Bumi, identitas yang dihormati. Memanggilku tuan lagi tidak pantas. Jika orang lain mendengar, akan ada banyak gosip. Lagi pula, Yang Xiaotian sekarang adalah murid dari penguasa langit dan bumi, dan memanggil seseorang dari gerbang dalam sebagai gurunya bisa jadi hanya omong kosong. Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya, tanpamu, aku tidak akan mencapai apa yang kumiliki saat ini, kau adalah guruku. Tanpa Hong Feng, dia tidak akan bisa mengolah teknik naga awal kuno, dan dia juga tidak akan pernah bertemu dengan Master Ding. Sepanjang perjalanannya, meskipun Yang Xiaotian memiliki banyak guru, dia sangat berterima kasih kepada Hong Feng. Aku tidak mengenalimu sebelumnya karena, Yang Xiaotian menjelaskan. Hong Feng tersenyum, aku tahu, tuanmu mengerti. Sebelumnya, ketika Yang Xiaotian memenangkan kompetisi melawan Lin Wei, penguasa langit dan bumi serta seluruh leluhur hadir, tentu saja, tidaklah pantas baginya untuk mengakuimu saat itu. Mari, sebagai guru dan murid, mari kita minum sepuasnya. Hong Feng tertawa terbahak-bahak, lalu menarik Yang Xiaotian ke dalam gua, bercanda, di masa depan, guru ini akan membutuhkanmu untuk membimbingnya dalam kultivasi. Yang Xiaotian terkekeh, itu tidak akan berhasil. Kamu berada di alam Raja Surgawi, sedangkan aku hanya di alam Master Surgawi. Bagaimana mungkin aku berani membimbingmu? Keduanya tertawa keras. Minuman ini bertahan beberapa hari dan malam. Keduanya duduk saling berpelukan, semakin banyak mereka berbicara, semakin akrab yang mereka rasakan, berdiskusi tentang mulai dari domain Desolate hingga domain Divine, dari teknik naga awal mula hingga teknik pedang penembus langit, dari wanita ke pria, dan kemudian dari pria kembali ke wanita. Mereka mendiskusikan segala hal di bawah matahari. Mendengar kisah petualangan Yang Xiaotian sepanjang perjalanan, Hong Feng merasa takjub, namun kisah perjalanan Hong Feng sendiri juga sama menakjubkannya bagi Yang Xiaotian. Pesta minum-minum ini membuat Yang Xiaotian merasa ingin buang air kecil terus-menerus, keinginan yang datang beberapa kali. Beberapa hari kemudian, saat Yang Xiaotian pergi, dia tidak punya banyak barang berharga untuk diberikan pada Hong Feng, jadi dia memberinya setengah dari obat surgawi yang telah dimenangkannya sebagai hadiah pertama dan semua 100 keping pil body tingkat 5 malapetaka yang ada padanya. Meskipun obat surgawi berusia 2 milenium tidak mengejutkan Hong Feng, pil body tingkat 5 malapetaka mengejutkannya. Bahkan di domain surgawi, obat-obatan tingkat 4 bencana sangatlah langka, apalagi tingkat 5 bencana. Mengetahui bahwa pil body tersebut diracik oleh Yang Xiaotian, Hong Feng makin terkejut dan lega, namun, ia tidak jadi menerima kedua obat surgawi tersebut, dan hanya menghabiskan semua pil body. Jika sang guru kehabisan di masa depan, dia akan meminta lebih banyak pada murid ini, canda Hong Feng. Tentu saja, Yang Xiaotian tertawa, kapanpun guru membutuhkan sesuatu, katakan saja padaku. Jika aku tidak memilikinya,
aku akan meminta pada guruku, mengacu pada penguasa langit dan bumi. Hong Feng terkekeh. Bab 886, Upacara Magang. Setelah kembali dari gua tempat tinggal Hong Feng, Yang Xiaotian kembali ke guanya sendiri, di mana dia bersiap untuk memurnikan dan mengasimilasi 4 obat surgawi yang dihadiahkan kepadanya karena mengamankan tempat pertama di antara sekte luar. Kali ini, dia tidak hanya ingin membuat terobosan ke lapisan kedua menjadi seorang master surgawi tetapi juga untuk mewujudkan hukum-hukum Raja Kekacauan sekali lagi. Setelah mencapai puncak tahap akhir lapisan pertama Master Surgawi, kecepatannya dalam memurnikan obat surgawi meningkat sekali lagi. Hanya dalam waktu 2 bulan, dia telah berhasil menyempurnakan pengobatan surgawi yang berusia jutaan tahun. Yang Xiaotian akhirnya merasakan penghalang menuju lapisan kedua menjadi seorang guru surgawi. Tanpa henti, ia terus meminum obat surgawi yang kedua. Di bawah kendali teknik naga awal kuno dan seni bela diri takdir surgawi di antara teknik kultivasi lainnya, kekuatan obat surgawi yang tak habis-habisnya berubah menjadi kekuatan keilahian dari 2 Raja Kekacauan yang agung. Wah, kekuatan surgawi menerobos penghalang lapisan kedua bagaikan tombak tajam yang menembus bambu. Yang Xiaotian berhasil menembus lapisan kedua menjadi Master Surgawi. Namun, ia tidak menghentikan kultivasinya dan terus menyempurnakan kekuatan obat surgawi sambil mengincar puncak tahap awal lapisan kedua. Setelah menyempurnakan obat surgawi kedua, Yang Xiaotian melanjutkan menyempurnakan obat surgawi ketiga dan keempat. Akhirnya, dia berhasil menyerap keempat obat surgawi yang telah diperolehnya. Dan dia telah membuat terobosan ke tahap tengah lapisan kedua dari seorang guru surgawi. Dia menghentikan kultivasinya. Yang Xiaotian merasa agak terdiam. Setelah berhasil menembus lapisan kedua menjadi Master Surgawi, obat surgawi yang berusia jutaan tahun itu menjadi semakin tidak efektif baginya. Hanya setelah menyempurnakan 4 obat surgawi tersebut, ia berhasil maju dari puncak tahap akhir lapisan pertama ke tahap tengah lapisan kedua, yang jauh dari memuaskan. Tampaknya dia harus menemukan obat surgawi yang berusia 20 juta tahun. Dengan 2 bulan tersisa hingga upacara bimbingan, Yang Xiaotian meninggalkan rumah surgawi langit dan bumi untuk mencari tempat terpencil guna memadatkan hukum Raja Kekacauan. Akan tetapi, begitu Yang Xiaotian meninggalkan rumah surgawi langit dan bumi, keberadaannya dilaporkan kepada Lin Wei. Mendengar berita itu, Lin Wei menyeringai dingin, tatapan membunuh terpancar di matanya. Yang Xiaotian, aku tahu kamu tidak akan hidup untuk melihat upacara bimbingan. Maka, begitu Yang Xiaotian meninggalkan rumah surgawi langit dan bumi, ada seseorang yang mengikutinya dari belakang, membuntutinya hingga ke daerah tak berpenghuni. Tepat saat Yang Xiaotian tiba di daerah tak berpenghuni, tiba-tiba, sebuah pedang menusuk ke punggungnya. Kecepatan penyerangnya begitu ekstrim sehingga tidak menyisakan kesempatan untuk bereaksi. Bahkan Yang Xiaotian tidak punya waktu untuk mengaktifkan pertahanan keempat tubuh surgawi penentang surganya. Akan tetapi, bahkan jika Yang Xiaotian telah mengaktifkan penghalang 4 tubuh surgawinya, itu tidak akan cukup untuk membela diri, karena penyerangnya terlalu kuat, dan penghalang apapun yang dapat dikerahkannya akan langsung hancur. Tepat saat pedang panjang penyerang itu hendak menusuk punggung Yang Xiaotian, tiba-tiba, sebuah perisai emas muncul dan menangkis pedang itu. Tidak peduli seberapa kuat penyerangnya, mereka tidak dapat menembus perisai emas ini. Penyerang itu tercengang. Yang Xiaotian menoleh, tatapannya tertuju dingin pada penyerang itu. Orang yang mencoba membunuhnya tidak lain adalah Lin Shen, seorang tetua dari klan setan darah langit perak dan pengikut dekat Lin Wei. Saat Lin Shen bertemu dengan tatapan dingin Yang Xiaotian, jantungnya berdebar kencang, merasakan firasat buruk, dan dia buru-buru mundur, tetapi sudah terlambat. Master Ding langsung mengembang menjadi kuali besar yang membentang ke langit, terbakar dengan lapisan api kemasan, dan seperti bintang jatuh, kuali itu hancur dalam sekejap. Dengan ledakan yang menggetarkan bumi, Lin Shen terpental jauh ke dalam tanah. Yang Xiaotian melompat maju, mendekati Lin Shen, hanya untuk mendapati dia hampir tidak bernyawa, terbaring di sana dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya saat dia memandang Yang Xiaotian dan Master Ding. Seolah-olah dia tidak pernah menduga bahwa, selain anjing hitam itu, Yang Xiaotian memiliki kuali yang mengerikan di sisinya. Artefak surgawi kekacauan, apakah Lin Wei yang mengirimmu? Yang Xiaotian bertanya dengan dingin, menatap Lin Shen yang telah dipalu hingga hampir menjadi bubur. Namun, Lin Shen hanya tersenyum aneh, Yang Xiaotian, aku mungkin tidak membunuhmu hari ini, tetapi kamu akan menghadapi upaya pembunuhan tanpa akhir dari klan setan darah langit perak kami. Lain kali,
Klan setan darah langit perak kami akan mengirim ahli yang lebih kuat untuk membunuhmu. Sampai kamu mati. Mendengar ini, Yang Xiaotian tetap tenang. Tenang saja, klan setan darah langit perak akan segera dimusnahkan olehku. Setelah mengatakan itu, dia tidak mau repot-repot bertanya lebih banyak, dan dengan satu ayunan pedangnya, dia memenggal kepala lawannya. Melihat kepala Lin Shen yang berputar, Yang Xiaotian memeriksa tubuhnya dan menemukan artefak dewa luar angkasa. Setelah membukanya, memang ada banyak harta karun di dalamnya. Ada ki alam semesta primordial, ki asal, air guntur kesengsaraan surgawi primordial, dan batu roh surgawi. Sangat disayangkan tidak ada obat dewa yang berusia lebih dari 10 juta tahun atau air suci surgawi Dao. Namun, ada beberapa teknik kultivasi dari klan setan darah langit perak. Yang Xiaotian meliriknya sekilas. Itu bukanlah keterampilan surgawi setan darah yang paling mendalam dari klan setan darah langit perak, jadi dia tidak repot-repot membacanya secara rinci. Setelah membakar mayat Lin Shen menjadi abu dengan api surgawi, Yang Xiaotian membagi air guntur kesengsaraan surgawi purba yang diperolehnya, memberikan setengahnya kepada Master Ding, lalu terus terbang ke depan hingga tiba di bagian terdalam pegunungan tak berpenghuni dan berhenti. Ia memasang arai surgawi pelindung di sekelilingnya lalu mulai duduk bersila di tanah, mulai mengoperasikan kekuatan keilahiannya untuk berkonsentrasi pada hukum. Tak lama kemudian, hukum pertama diringkas. Setelah itu, yang kedua, yang ketiga. Setiap hukum, seperti sebelumnya, memiliki diameter 10 mil, memuntahkan ki kekacauan tak berujung dengan rune kekacauan padat di sekujur tubuhnya, sebanding dengan hutan lebat. Sementara Yang Xiaotian berkonsentrasi pada hukum kekacauan, Lin Wei mondar-mandir dengan gelisah di dalam gua tempat tinggalnya. Lin Shen telah keluar cukup lama dan masih belum kembali, yang memberinya firasat yang tidak mengenakan. Mungkinkah Istana Surgawi Langit dan Bumi telah mengirim seorang ahli untuk diam-diam melindungi Yang Xiaotian? Semakin Lin Wei memikirkannya, semakin muram ekspresinya. Dia ingin mengutus seseorang untuk menanyakan kabar Yang Xiaotian, tetapi dia tidak berani, dia gelisah entah sedang duduk atau berdiri. Lebih dari sebulan berlalu, dalam setiap bingkai dewa Yang Xiaotian, ditambahkan pula 1,2 juta hukum Raja Kekacauan. Ketika Yang Xiaotian berhasil memadatkan 1,2 juta hukum, ia berhenti. Tak lama kemudian, langit terbuka, dan kekuatan Dao Surgawi berubah menjadi hujan emas yang terus jatuh, memasuki tubuh Yang Xiaotian. Yang Xiaotian mengedarkan teknik kultivasinya, terus-menerus mengintegrasikan dan menyempurnakan kekuatan Dao Surgawi. Saat ia menyatu dengan kekuatan Dao Surgawi, kelima tubuh surgawinya terus meningkat, dan keempat dewa waktu yang agung mengelilingi tubuhnya, melonjak dengan cemerlang. Setelah 4 hari, kekuatan Dao Surgawi akhirnya berhenti turun. 4 hari kemudian, Yang Xiaotian menemukan bahwa tubuh surgawi kekacauannya telah menembus tingkat ke-7. Kecepatan kemajuannya mengejutkan dan membuatnya senang. Jika dia terus berkultivasi seperti ini, tidak akan butuh waktu lama bagi tubuh surgawi kekacauannya untuk menerobos ke lapisan ke-14 dan kemudian memadatkan dewa kekacauan. Dan itu akan menjadi dewa kekacauan ganda. Sekembalinya ke Istana Surgawi Langit dan Bumi, dia melihat banyak murid sedang mendiskusikan Lin Wei. Kudengar saudara Lin Wei berhasil menembus lapisan kelima Raja Surgawi dan juga mengolah domain pedang tertinggi ke-10. Wilayah pedang tertinggi ke-10. Kudengar dia juga menantang tubuh surgawi legendaris kelima. Aku penasaran apakah dia bisa berhasil. Kalau berhasil, itu akan mengerikan. Tetapi bahkan jika saudara Lin Wei berhasil menembus lapisan kelima Raja Surgawi dan mengolah domain pedang tertinggi ke-10, dia tetap tidak akan sebanding dengan Tuan Muda Istana, kan? Mendengar diskusi itu, Yang Xiaotian terkejut, dia tidak menyangka Lin Wei tidak hanya berhasil menerobos ke lapisan kelima Raja Surgawi tetapi juga telah mengolah domain pedang tertinggi ke-10. Kemudian, murid lainnya berkomentar, upacara penerimaan guru akan diadakan dalam beberapa hari. Ada yang mengatakan bahwa Akademi Keitian juga akan datang untuk memberikan ucapan selamat. Akademi Keitian tidak memiliki hubungan baik dengan Istana Surgawi dan Bumi kita, jadi mengapa mereka datang untuk memberikan ucapan selamat? Saat mereka datang, aku penasaran apakah mereka akan menimbulkan masalah bagi Tuan Muda Mansion. Bab 887, bagaimana kalau kita bertaruh? Orang-orang dari Akademi Keitian juga datang. Yang Xiaotian juga merasa cukup terkejut. Ya, aku mendengar bahwa penguasa Keitian sendiri akan datang. Salah satu murid berbisik dengan nada penuh rasa hormat yang luar biasa.
Murid-murid di sekitar menggigil mendengar kabar kedatangan Keitian Dominator, semuanya menampakkan wajah penuh ketakutan. Sang penguasa Keitian, dia merupakan suatu eksistensi yang dapat berdiri bahu-membahu dengan sang penguasa langit dan bumi dalam kekuatan yang maha tinggi. Penguasa Keitian dan penguasa langit dan bumi berbagi wilayah yang sama, dan meskipun kekuatan tempurnya tidak sebesar penguasa langit dan bumi, namun tidak jauh berbeda. Kali ini, Tuan Muda Jiuseng dari Akademi Keitian juga akan menemani penguasa Keitian, kata murid itu. Tuan Muda Jiuseng. Para murid berseru serempak. Tuan Muda Jiuseng, murid tertutup dari Keitian Dominator dan Tuan Muda Akademi Keitian, tidak hanya memiliki bakat bela diri yang menakjubkan tetapi juga mahir dalam musik, catur, kaligrafi, dan melukis. Terutama bakatnya dalam bermusik, yang sungguh menakjubkan. Konon, kultivasi musiknya telah mencapai alam manifest Sein, dan karena ia menduduki peringkat ke-9 dalam keluarganya, ia dikenal sebagai Tuan Muda Jiuseng. Tuan Muda Jiuseng juga datang. Murid-murid perempuan itu mungkin mulai melamun. Kata salah seorang murid dengan iri, tidak dapat menyembunyikan kecemburuannya. Tuan Muda Jiuseng, sangat tampan penampilannya dan merupakan murid tertutup serta Tuan Muda Akademi Keitian, tentu saja memiliki banyak murid wanita yang memujanya. Kedatangan Tuan Muda Jiuseng di upacara ini bisa jadi berarti dia akan menantang Tuan Muda Istana kita dalam kontes musik, kan? Murid lain tiba-tiba berkata dengan ekspresi aneh. Itu, kau tidak akan pernah tahu. Murid lainnya mengerutkan kening. Aku hanya tidak tahu bagaimana kemampuan musik Tuan Muda Mansion kita. Jika ini adalah kontes musik, siapa yang bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Jiuseng? Bukankah Tuan Muda Mansion kita akan sangat malu? Jika dia tidak sepadan, itu wajar, Tuan Muda Istana kita juga bisa menantangnya dalam ilmu pedang. Bahkan jika ilmu pedang Tuan Muda Jiuseng kuat, dia mungkin tidak lebih baik dari Tuan Muda Istana kita. Orang-orang berdiskusi. Tuan Muda Jiuseng, gumam Yang Xiaotian. Dia tentu saja tahu tentang Tuan Muda Jiuseng. Reputasi Tuan Muda Jiuseng bergema di sejuta benua di domain surgawi. Akan tetapi, berkenaan dengan kedatangan Tuan Muda Jiuseng, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Setelah kembali ke guanya, Yang Xiaotian mengukir bongkahan besar batu roh kekacauan, duduk di atasnya, dan melanjutkan kultivasinya dengan menelan buah dewa kehidupan dan air suci Dao surgawi. Di sela-sela berkultivasi, ia membaca berbagai buku tentang musik, catur, kaligrafi, lukisan, astronomi, dan geografi yang ditinggalkan oleh Liang Li. Kadang-kadang, Dong Fangao akan mengunjungi gurunya, Hong Feng, dan beberapa orang berkumpul untuk membahas ilmu pedang sambil minum anggur. Kadang-kadang Dong Fangao dan Hong Feng akan bergabung dan bertarung dengan Yang Xiaotian. Tentu saja, ketika mereka bertarung, mereka tidak menggunakan kekuatan surgawi atau domain pedang, tetapi hanya berlatih ilmu pedang murni. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu. Upacara telah tiba. Awalnya, penguasa Zhao Ming dari darah pucat menyuruh murid-muridnya memanggil Yang Xiaotian. Yang Xiaotian mengikuti murid itu keluar gua, tetapi tidak lama setelah meninggalkan gua, mereka bertemu Lin Wei. Ketika melihat Yang Xiaotian, Lin Wei menggertakkan giginya dan berteriak, "Yang Xiaotian." Dilihat dari keadaannya, Lin Wei tampak telah pulih dari luka-lukanya. Yang Xiaotian menatap Lin Wei yang sedang marah, "Ku dengar kau telah naik ke tingkat kelima Raja Surgawi dan bahkan menguasai domain pedang tertinggi ke-10. Jadi, bagaimana kalau kita bertanding lagi segera?" Wajah Lin Wei berkedut. Sejujurnya, setelah dia berhasil menembus tingkat kelima Raja Surgawi dan mengolah domain pedang ke-10 dan terkuat, dia memang berpikir untuk menantang Yang Xiaotian lagi, tetapi pada akhirnya, dia tidak berani. "Setelah hari ini, aku akan menjadi Tuan Muda Istana Dewa Langit dan Bumi," kata Yang Xiaotian, "menurut peraturan Istana Dewa Langit dan Bumi, mulai sekarang, saat kalian melihatku, kalian harus memanggilku Tuan Muda Istana." Yang Xiaotian dan murid itu pergi melalui udara. Lin Wei menatap sosok Yang Xiaotian yang menjauh, matanya hampir menyemburkan api. Tatapan itu seakan ingin melahap daging Yang Xiaotian. Pemimpin klan muda dapat yakin, saat Tuan Muda Jiuseng menghadiri upacara bimbingan nanti, dia pasti akan membuat Yang Xiaotian terlihat bodoh. Jika Yang Xiaotian bahkan tidak bisa memainkan lagu biasa, dia pasti akan ditertawakan sebagai orang kasar. Kata murid di samping Lin Wei. Lin Wei menahan amarah di dalam hatinya dan mengangguk, "Kau benar, saat upacara bimbingan nanti, kita hanya perlu duduk santai dan menikmati pertunjukan." Kemudian dia dan muridnya menuju aula utama Heaven and Earth Divine Mansion. Sesaat kemudian,
Yang Xiaotian tiba di kediaman penguasa langit dan bumi. Baik penguasa langit dan bumi maupun penguasa Zhao Ming dari darah pucat ada di sana. Setelah melihat kedatangan Yang Xiaotian, mereka berdiri dan memimpin Yang Xiaotian menuju aula utama. Dalam perjalanan, penguasa langit dan bumi berkata kepada Yang Xiaotian sambil tersenyum, orang-orang dari Akademi Keitian datang untuk memberi selamat kepadamu, dan kurasa kau sudah mendengarnya. Orang-orang itu, jika mereka menantangmu untuk berduel dalam keterampilan musik di upacara bimbingan, gunakan saja pedang daomu untuk menghadapi mereka. Yang Xiaotian hampir mendengus. Dia tidak menyangka penguasa langit dan bumi akan mengatakan pernyataan itu. Orang-orang itu, penguasa Zhao Ming juga tampak sedikit malu dan berkata sambil tertawa, para murid Akademi Keitian sering memanggil murid-murid kami dari Istana Dewa Langit dan Bumi sebagai orang-orang biadab, jadi para murid kami juga memanggil mereka dengan sebutan, orang-orang itu. Yang Xiaotian berkeringat. Jadi ada anekdot ini. Ketika penguasa langit dan bumi dan beberapa orang lainnya bersama Yang Xiaotian tiba di aula utama, aula tersebut sudah dipenuhi oleh berbagai tokoh dan murid yang kuat. Saat penguasa langit dan bumi tiba, mereka semua bereaksi dengan penuh semangat dan hormat, beberapa membungkuk dalam-dalam, yang lain bahkan bersujud. Penguasa langit dan bumi meminta semua orang untuk berdiri lalu melihat sekeliling. Apakah Mo Zi kecil dari Akademi Keitian belum datang? Mo Zi kecil, itulah nama panggilan hormatnya untuk Keitian Dominator. Tetapi tidak seorang pun berani menanggapi. Sang penguasa langit dan bumi, bersama Yang Xiaotian, Zhao Ming, dan yang lainnya, memasuki aula utama, dan tidak lama setelah mereka duduk, sang penguasa Keitian tiba memimpin sekelompok ahli dari Akademi Keitian. Sang Dominator Keitian, yang mengenakan jubah seorang sarjana, tampak seperti seorang tetua sarjana biasa, hampir tidak dapat dikenali sebagai sosok dominator. Saat kedatangannya, penguasa Keitian menyapa penguasa langit dan bumi dengan sebutan senior Guo, karena leluhur Akademi Keitian, Liang Li, adalah sezaman dengan penguasa langit dan bumi, dan penguasa Keitian adalah murid Liang Li, yang menjadikan penguasa langit dan bumi satu generasi lebih tinggi. Akademi Keitian tidak membawa banyak orang, hanya 10 orang. Tuan Muda Jiuseng berdiri di belakang penguasa Keitian, Sumo, tatapannya tertuju pada Yang Xiaotian. Berikutnya adalah upacara pembimbingan. Setelah ritual rumit upacara bimbingan selesai, Yang Xiaotian, Hong Feng, Huang Yan, dan beberapa orang lainnya menyelesaikan ritual pemuridan mereka. Setelah itu ucapan selamat disampaikan kepada penguasa langit dan bumi serta Yang Xiaotian dari berbagai sekte dan aliran. Setelah 3 putaran minuman, Tuan Muda Jiuseng tiba-tiba berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah penguasa langit dan bumi. Yang mulia, hari ini adalah acara yang sangat meriah. Jika kita hanya minum, rasanya agak hambar. Saya ingin bermain musik dengan Tuan Muda Istana untuk memeriahkan perayaan. Bolehkah? Ini dia. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk meletakkan gelas anggur mereka. Semua mata kemudian tertuju pada penguasa langit dan bumi serta Yang Xiaotian. Tepat saat penguasa langit dan bumi hendak berbicara, Yang Xiaotian tiba-tiba berdiri dan menangkupkan tinjunya. Tuan Muda Jiuseng benar. Upacara hari ini memang akan hambar jika kita hanya minum. Kalau begitu, Tuan Muda Jiuseng dan aku akan memainkan sebuah lagu untuk memperindah perayaan bagi semua orang. Sang penguasa langit dan bumi serta yang lainnya terkejut. Meskipun dia tidak tahu persis apa yang direncanakan muridnya, karena Yang Xiaotian sudah berbicara, penguasa langit dan bumi mengangguk dan berkata, baiklah. Yang Xiaotian kemudian menoleh ke Tuan Muda Jiuseng dan berkata, namun, jika hanya bermain-main, mungkin akan membosankan. Bagaimana kalau kita membuatnya menarik dengan taruhan? Bab 888, Yang Xiaotian mengeluarkan selofon bagaimana kalau bertaruh. Semua orang terkejut dengan saran itu. Bahkan Tuan Muda Jiuseng menatap Yang Xiaotian dengan mata bingung, tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Yang Xiaotian. Dia tertawa dan berkata, bolehkah aku bertanya berapa taruhan yang Tuan Muda Istana ingin pertaruhkan? Di tangan Yang Xiaotian muncul sebuah prasasti Dewa Waktu, ku dengar Akademi Keitian juga punya prasasti Dewa Waktu. Kalau penampilanku tidak sebagus penampilanmu, prasasti Dewa Waktu ini akan menjadi milik Akademi Keitian. Kalau penampilanmu tidak sebagus penampilanku, maka yang dari akademimu akan menjadi milikku. Jika dia bisa mendapatkan prasasti waktu surgawi dari Akademi Keitian, hanya 2 lagi yang dibutuhkan untuk melengkapi set tersebut. Setelah itu, Yang Xiaotian juga mengeluarkan Chaos Spirit Vein, namun, 1 prasasti surgawi waktu mungkin terlalu sedikit,
aku juga memiliki Chaos Spirit Vein, jadi mari kita tambahkan Chaos Spirit Vein ke dalam taruhan. Dia sangat membutuhkan Chaos Spirit Vein untuk mengolah Chaos Divine Body miliknya. Sementara semua orang terkejut dengan Chaos Spirit Vein milik Yang Xiaotian, dia belum selesai dan mengeluarkan sebuah vas giok, membukanya, di dalamnya ada 60 tetes air suci Dao Surgawi. Merupakan beban bagiku untuk membawanya kemana-mana, jadi mari kita tambahkan 60 tetes air suci surgawi Dao ini ke taruhan. Dia teringat kakak laki-lakinya, Zhao Ming, yang menyebutkan bahwa Akademi Keitian memiliki banyak air suci Dao surgawi. Sayangnya, hanya itu yang dia miliki saat ini. Kalau tidak, dia bisa menambahkan lebih banyak lagi. Semua mata terpana oleh prasasti waktu surgawi, Vena roh kekacauan, dan air suci Dao surgawi di tangan Yang Xiaotian. Prasasti waktu surgawi tidak begitu penting, tapi Vena roh kekacauan dan air suci Dao surgawi memberikan kejutan visual yang besar bagi khalayak. Seluruh nadi roh kekacauan, dan 60 tetes penuh air suci Dao surgawi. Bahkan Zhao Ming dan penguasa langit dan bumi pun terkejut. Tuan Muda Jiuseng dipenuhi dengan ketidakpastian, lalu melihat ke arah penguasa Keitian. Penguasa Keitian melihat ke arah Yang Xiaotian dan tertawa, aku tidak menyangka Tuan Muda Mansion begitu berani. Bagus, kami di Akademi Keitian akan menerima taruhan. Kemudian dia mengamati kerumunan dari Heaven and Earth Divine Mansion, apakah ada lagi yang ingin ikut bertaruh? Berapapun jumlahnya, Akademi Keitian akan mengambilnya. Mendengar ini, Zhao Ming merenung dan kemudian berkata, kalau begitu, maka aku akan menambahkan 2 tanaman obat surgawi yang berusia 20 juta tahun. Dia mengeluarkan 2 tanaman obat surgawi, dan seketika itu juga aula dipenuhi dengan wangi obat. Meskipun dia tidak berpikir Yang Xiaotian punya banyak peluang untuk menang, sebagai penjabat penguasa Istana Langit dan Bumi, dia harus mendukung adik laki-lakinya. Aku juga akan menambahkan tanaman obat dewa berumur 2 juta tahun, Putri Huang Yan dari Kerajaan Surgawi Abadi tiba-tiba berkata. Orang-orang melirik Huang Yan, namun wajah Huang Yan tidak menunjukkan rona merah, dan jantungnya tidak berdebar kencang. Saya juga akan menambahkan tanaman obat dewa berumur 1 juta tahun, Hong Feng menyatakan. Tanaman obat dewa yang berumur 1 juta tahun ini telah diberikan kepadanya oleh leluhur Sekte Pedang Besar yang mendalam, dan dia belum memiliki kesempatan untuk memurnikan dan mengasimilasinya. Setelah itu, Dong Fang Ao juga menambahkan 20 Vena roh surgawi ke dalam taruhannya. Penguasa langit dan bumi tertawa, karena begitu banyak yang menambahkan taruhan, aku juga akan menambahkannya. Saat dia mengatakan ini, dia mengeluarkan Vena roh kekacauan, meskipun miliknya jauh lebih besar daripada milik Yang Xiaotian dan ki spiritual kekacauan jauh lebih kuat dan lebih murni. Vena roh kekacauan kelas menengah. Seru Tuan Muda Jiuseng. Chaos Spirit Veins dikategorikan menjadi kelas rendah, kelas menengah, kelas tinggi, dan tertinggi. Yang dipegang Yang Xiaotian adalah Vena roh kekacauan tingkat rendah, meskipun langka, tingkat menengah bahkan lebih langka lagi. Melihat ini, penguasa Keitian tersenyum dan berkata, Senior Guo tampaknya sangat percaya pada muridmu. Kemudian dia mengumumkan, baiklah, Akademi Keitian akan menerima semua taruhan. Tentu saja, ini bukan pertunjukan keberanian, melainkan keyakinannya yang mutlak kepada muridnya, Tuan Muda Jiuseng. Tuan Muda Jiuseng menatap ke arah Yang Xiaotian, bolehkah saya tahu lagu apa yang akan dimainkan oleh Tuan Muda Mansion? Semua orang tahu keterampilan mendalamnya dalam memainkan sitar, dan seandainya dia yang memilih, akan agak tidak adil bagi Yang Xiaotian, jadi dia membiarkan Xiaotian memilih. Karena hari ini adalah hari perayaan, mari kita bermain, keberuntungan naga dan phoenix, kata Yang Xiaotian sambil tersenyum. Dragon and Phoenix Auspiciousness bukanlah sebuah karya yang rumit, itu adalah partitur sitar tingkat 7 yang biasa dimainkan pada acara-acara perayaan. Para ahli sitar dikategorikan dari tingkat 1 hingga 10, di atas tingkat 10 terdapat para raja sitar, dan di atas mereka terdapat para dewa sitar, orang suci sitar, dan dewa-dewi sitar. Musik sitar Tuan Muda Jiuseng telah mencapai tingkat orang suci sejati, yang melampaui alam dewa sitar dan mencapai alam orang suci sitar. Asal seseorang merupakan ahli sitar tingkat 7 atau lebih tinggi, mereka dapat memainkan lagu seperti Dragon and Phoenix Auspiciousness yang merupakan partitur sitar tingkat 7. Melihat Yang Xiaotian telah memilih keberuntungan naga dan phoenix, Tuan Muda Jiuseng mengangguk sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu saya akan dengan rendah hati mempersembahkan penampilan saya terlebih dahulu. Saya meminta Tuan Muda Istana dan para tamu terhormat untuk menghargainya. Bersamaan dengan itu,
dia mengeluarkan sebuah sitar. Sitar ini, kuno dan harum, menampilkan gambar berbagai binatang dewa dari era Desolate. Sitar bahasa binatang. Sitar bahasa binatang, meski bukan salah satu dari 10 sitar suci agung di wilayah surgawi, merupakan instrumen yang amat terkenal, konon dibuat oleh seorang santo sitar legendaris dari era Desolate. Tuan Muda Jiuseng meletakkan sitar di atas meja, duduk, menenangkan pikirannya, dan mulai bermain. Dalam sekejap, suara sitar yang merdu mengalir keluar bagaikan gemericik air. Musik sitar Tuan Muda Jiuseng kadangkala berbunyi bagaikan gunung tinggi dan sungai mengalir, kadangkala bagaikan lautan bergelombang, kadangkala bagaikan naga yang terbang tinggi di angkasa, dan kadangkala bagaikan raja binatang buas yang berjalan di bumi. Musik sitarnya seolah membawa setiap orang ke dunia yang menakjubkan. Awan yang bergerak dan air yang mengalir merupakan ranah master sitar tingkat 10, namun kini musik sitar Tuan Muda Jiuseng telah melampaui ranah ini dan memasuki ranah yang betul-betul menakjubkan. Di sana duduk Tuan Muda Jiuseng, seakan-akan ia menyatu dengan sitar, dan sitar itu merupakan perpanjangan dari dirinya sendiri. Kesatuan manusia dan sitar, benar-benar menawan. Wilayah Raja Sitar. Seorang leluhur berseru karena terkejut. Meskipun sitar tingkat 7 dapat dimainkan oleh master tingkat 7 atau lebih tinggi, memainkan partitur biasa seperti itu dengan cara yang benar-benar memikat adalah sangat sulit. Makin biasa skornya, makin sulit pula untuk memikat pendengar. Pada saat itu, tiba-tiba, tangan Tuan Muda Jiuseng bergerak cepat, meninggalkan bayangan di udara, dan nada-nada terlihat beterbangan keluar dari sitar. Terlebih lagi, nada-nada ini terus bertransformasi, memadat menjadi burung phoenix dan naga sejati. Keberuntungan naga dan phoenix. Ini adalah alam tertinggi dari keberuntungan naga dan phoenix. Musiknya telah menjadi spiritual. Seorang ahli sitar berkata dengan gembira. Keberuntungan naga dan burung phoenix, jika dimainkan dengan standar tertinggi, akan terjadi ketika musik menjadi spiritual, memadat menjadi seekor naga dan burung phoenix, mencapai makna keberuntungan yang sesungguhnya. Akan tetapi, mengubah musik menjadi roh setidaknya membutuhkan alam Dewa Zider. Bahkan penguasa Zhaoming dari darah pucat harus mengungkapkan kekagumannya atas penguasaan sitar Tuan Muda Jiuseng. Ketika Tuan Muda Jiuseng selesai bermain, musik itu masih terngiang di telinga semua orang untuk waktu yang lama setelah dia berhenti, dan burung phoenix dan naga sejati yang terbentuk dari musik itu mengelilingi aula sebelum berangsur-angsur bubar. Semua orang tetap duduk, hati mereka masih tergerak untuk waktu yang lama. Semua mata tertuju pada Yang Xiaotian. Penguasa Zhaoming mengerutkan kening, masih memegang secercah harapan, tetapi sekarang Tuan Muda Jiuseng telah memainkan keberuntungan naga dan phoenix ke level tertinggi. Ia takut muridnya pasti kalah. Lin Wei, di tengah kerumunan, memandang Yang Xiaotian dan mencibir. Di bawah tatapan semua orang, Yang Xiaotian mengeluarkan sitar kayu. Melihat sitar kayu di tangan Yang Xiaotian, Tuan Muda Jiuseng merasa bingung. Ia dapat mengatakan bahwa sitar itu bukanlah sitar yang terkenal dan tampaknya baru saja dibuat. Bab 889, Dasi. Belum tentu melihat semua orang bingung, Yang Xiaotian menjelaskan, sitar kayu ini dibuat selama waktu luangku selama 2 tahun terakhir. Dan terbuat dari kayu biasa, bahkan senarnya pun biasa saja. Meskipun dia memiliki Heavenly Dragon Holy Zider, itu adalah sitar milik leluhur Akademi Keitian. Jika dia sering memainkannya, itu akan merepotkan, jadi dia dengan santai membuatnya sendiri. Meskipun bahan-bahan yang digunakan biasa saja, namun bahan-bahan itu cocok dengan Yang Xiaotian, karena ia membuat sitar tersebut sesuai dengan visinya sendiri. Mendengar bahwa sitar yang digunakan Yang Xiaotian hanya dibuat di waktu senggangnya, orang banyak pun tercengang. Tuan Muda Jiuseng angkat bicara, Tuan Muda Istana, kalau Anda tidak punya sitar yang bagus, Anda bisa menggunakan sitar bahasa binatang milikku. Ia menggunakan sitar terkenal, sedangkan Yang Xiaotian menggunakan sitar biasa. Bahkan jika ia menang, ia merasa kemenangan itu tidak terhormat. Namun Yang Xiaotian hanya tersenyum dan berkata, tidak perlu, aku sudah cukup nyaman dengan sitar kayu ini. Dalam beberapa tahun terakhir, ia sering memainkan sitar kayu ini. Menghadapi hal ini, Tuan Muda Jiuseng hanya bisa menyerah. Penguasa Keitian tertawa dan berkata, sepertinya Tuan Muda Mansion sangat percaya diri dengan keterampilan sitarnya. Bolehkah saya tahu sudah berapa lama Tuan Muda Mansion berlatih sitar? Yang Xiaotian menjawab, saya mulai belajar notasi sitar 4 tahun yang lalu. Semua orang menatapnya dengan aneh. Apakah itu berarti Yang Xiaotian hanya berlatih sitar selama 4 tahun?
Bahkan penguasa Zhao Ming dari darah pucat pun terkejut, orang ini baru berlatih sitar selama 4 tahun, namun berani beradu keterampilan sitar dengan tuan muda Jiu Sheng, bahkan berani bertaruh sebesar itu. Dong Fang Ao, yang ikut dengan taruhan 20 Divine Spirit Veins, tak kuasa menahan senyum masam. Ia sering berdiskusi dan berdebat tentang keterampilan bermain sitar dengan Yang Xiaotian, karena mengira Yang Xiaotian sangat ahli dalam bermain sitar. Siapa sangka Yang Xiaotian baru saja belajar bermain sitar. Yang Xiaotian duduk bersila, terdiam sesaat, lalu tiba-tiba tangannya berubah menjadi kabur, langsung menyentuh sitar kayu. Seketika, sebuah melodi halus bagai aliran air terdengar dari sitar kayu. Sebelumnya, musik sitar tuan muda Jiu Sheng terus-menerus memasuki telinga semua orang, memikat mereka. Tetapi sekarang, musik sitar Yang Xiaotian tampaknya memiliki kekuatan magis, terus-menerus merasuk ke dalam hati setiap orang, secara mengherankan membuat setiap orang merasakan berbagai tingkat kenyamanan. Ya, itu adalah perasaan nyaman. Rasanya musik itu adalah melodi surgawi, suara yang paling indah di dunia. Musik surgawi. Tuan muda Jiu Sheng terkejut, menatap Yang Xiaotian dengan tidak percaya. Ketika seseorang bersatu dengan sitar, itu sangat memikat, tetapi Yang Xiaotian telah menyatukan manusia, sitar, dan langit serta bumi. Hanya dengan mencapai penyatuan ketiganya, seseorang dapat memainkan musik surgawi. Melihat Yang Xiaotian memainkan musik surgawi dengan mudah di awal, bukan hanya penguasa Zhao Ming dan leluhur lainnya yang sangat tercengang, bahkan sang dominator dan dominator Keitian juga benar-benar tercengang. Berlatih selama 4 tahun, dan mampu menghasilkan musik surgawi. Seperti tuan muda Jiu Sheng yang berlatih sitar selama 100 tahun hingga mencapai alam kesatuan dengan sitar, telah menggemparkan seluruh wilayah surgawi dan dipuja sebagai mukjizat wilayah surgawi. Dan menyatukan manusia, sitar, dan langit dan bumi bahkan lebih sulit. Lin Wei, pemimpin muda klan darah biru tampak tak percaya, jika Yang Xiaotian berhasil memainkan musik surgawi hanya setelah 4 tahun berlatih, bukankah bakat bermain sitarnya akan lebih kuat dari bakat pedang daunnya? Ekspresinya menjadi jelek saat dia menatap tajam ke tangan Yang Xiaotian. Bahkan jika Yang Xiaotian benar-benar bisa memainkan musik surgawi, dia tetap akan kalah. Karena musik sitar tuan muda Jiu Sheng telah berubah wujud menjadi roh, memanggil seekor phoenix dan seekor naga sejati, yang merupakan tingkatan lebih tinggi dari musik surgawi. Pada saat itu, tiba-tiba, tangan Yang Xiaotian bergerak cepat lagi, bahkan lebih cepat dari tuan muda Jiu Sheng yang bergerak paling cepat, mengaburkan pandangan para penonton. Tuan muda Jiu Sheng, menyaksikan teknik Yang Xiaotian, merasa tercengang, tangan surgawi kekosongan surgawi. Tangan surgawi kekosongan surgawi, bukankah itu hilang? Bagaimana Yang Xiaotian mengetahui tangan surgawi kekosongan surgawi? Heavenly Void Divine Hand adalah salah satu dari 10 teknik permainan surgawi di Divine Domain, dan merupakan yang paling sulit dipelajari. Namun, jika seseorang dapat menguasainya, musik yang dimainkan dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Ketika penguasa Keitian melihat bahwa Yang Xiaotian mengetahui tangan surgawi kekosongan surgawi, dia juga terkejut. Di masa lalu, Akademi Keitian memiliki tangan surgawi kekosongan surgawi, tetapi kemudian hilang, dan sekarang bahkan Akademi Keitian tidak memilikinya. Dia bertanya-tanya dari mana Yang Xiaotian mempelajari tangan surgawi kekosongan surgawi. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah sang penguasa langit dan bumi. Jelas, dia curiga kalau penguasa langit dan bumi mungkin telah memberikan Yang Xiaotian kitab rahasia tangan surgawi kekosongan surgawi. Semua orang terpesona dengan teknik ajaib Yang Xiaotian, dan melihat bahwa dengan penggunaan tangan surgawi kekosongan surgawi, kedua tangannya tampaknya berubah menjadi 10 tangan. 10 tangan memainkan sitar. Apakah ini ilusi? Seorang ahli pedang Dao berseru ragu. Tetapi bagaimanapun dia memandang, dia tidak dapat melihatnya sebagai ilusi. Tampaknya nyata, bersenandung. Tiba-tiba, sebuah not musik terbang keluar dari sitar kayu Yang Xiaotian. Melihat catatan ini, semua orang merasakan getaran di hati mereka. Mereka tidak asing dengan pemandangan ini, Tuan Muda Jiu Sheng baru saja memainkan sebuah not musik, lalu musik itu berubah menjadi roh. Apakah ini akan mengubah musik menjadi roh? Seorang leluhur pedang Dao bergumam. Musik berubah menjadi roh, alam Dewa Zider. Banyak seniman bela diri, di waktu senggang mereka, juga memasak anggur dan memainkan sitar, mereka pasti tahu betapa sulitnya mengubah musik menjadi roh. Banyak leluhur yang berlatih sepanjang hidup mereka tanpa pernah mencapai alam ini, tetapi sekarang, Yang Xiaotian, yang baru mengenal jalur sitar selama 4 tahun,
hendak mengubah musiknya menjadi roh. Tidak mungkin, dia sama sekali tidak bisa mencapai ranah musik yang berubah menjadi roh. Lin Wei menatap tajam ke arah Yang Xiaotian, matanya hampir menyemburkan api. Tuan muda Jiu Sheng juga menatap tajam ke arah Yang Xiaotian, dia, yang telah bersusah payah berlatih teknik sitar selama 100 tahun, telah memasuki alam menyatu dengan sitar, alam Raja Sitar, namun alam Dewa Sitar, tempat musik berubah menjadi roh, dia telah berjuang selama ribuan tahun untuk mencapainya. Yang Xiaotian, seseorang yang baru saja menekuni jalur sitar selama 4 tahun, juga telah memasuki ranah Dewa Sitar. Ia merasa sulit untuk mempercayainya. Di bawah tatapan tak percaya dari kerumunan, not-not musik terus beterbangan keluar dari sitar kayu, dan akhirnya, not-not ini mulai terus mengembun menjadi bentuk naga sejati. Saat wujud naga sejati terbentuk, semua orang bergidik. Itu benar-benar musik yang berubah menjadi roh. Naga dan burung phoenix membawa keberuntungan. Ini baru naga, burung phoenix belum muncul, kata seorang tetua dari Akademi Keitian. Belum sempat dia bicara, nada-nada itu terbang keluar lagi dari sitar kayu dan berangsur-angsur mengembun menjadi seekor burung phoenix. Pada saat ini, naga sejati dan phoenix telah lengkap, berputar mengelilingi aula. Naga dan burung phoenix membawa keberuntungan. Mustahil. Lin Wei telah menatap tajam ke arah Yang Xiaotian dan diam-diam berdoa agar naga sejati dan phoenix tidak muncul. Sekarang setelah mereka muncul, dia tiba-tiba berdiri dan berseru. Semua mata tertuju pada Lin Wei. Lin Wei kemudian menyadari luapan emosinya sendiri, dan takut oleh ekspresi dari penguasa langit dan bumi serta Zhao Ming, dia pun buru-buru duduk kembali. Sang penguasa Keitian, melihat naga dan burung phoenix asli di hadapannya, merasakan emosi yang campur aduk. Ia tidak percaya bahwa Yang Xiaotian dapat mencapai alam musik yang berubah menjadi roh hanya setelah 4 tahun menekuni jalur sitar. Akan tetapi, usia tulang Yang Xiaotian baru mencapai 70-an, meskipun Yang Xiaotian telah berlatih jalur sitar selama puluhan tahun untuk mencapai alam Dewa Sitar, hal itu tetap saja sangat mengejutkan. Siapa yang mengira Tuan Muda Istana tidak hanya tak tertandingi dalam ilmu pedang, tetapi jalan permainan sitarnya juga menakjubkan, katanya sambil tertawa, dalam pertunjukan ini, kau dan Su Peng imbang. Su Peng adalah nama asli Tuan Muda Jiu Sheng. Terikat. Mungkin tidak demikian, kata Yang Xiaotian, lalu kecepatan tangannya meningkat pesat lagi, memunculkan lapisan-lapisan bayangan di udara. Bab 890, Tuan, aku ceroboh melihat kecepatan tangan Yang Xiaotian benar-benar bisa menjadi lebih cepat, semua orang tercengang. Mereka melihat bahwa bayangan tangan Yang Xiaotian akhirnya menyatu menjadi 20 tangan. Sebelumnya hanya ada 10 tangan, tetapi sekarang menjadi 20. Seolah-olah mereka dapat terbelah, dan 10 orang lainnya terbelah lagi. Tangan surgawi kekosongan surgawi alam prestasi besar. Wajah Tuan Muda Jiu Sheng berubah. Tangan surgawi kekosongan surgawi, jika seseorang dapat mengolah 10 tangan, itulah alam prestasi kecil. Namun, ketika tangan surgawi kekosongan surgawi dikultivasikan ke alam prestasi agung, seseorang dapat mencapai 20 tangan. Tangan surgawi kekosongan surgawi dengan 20 tangan bahkan lebih sulit untuk dikultivasikan, bahkan sebelum kehilangannya, sangat sedikit yang mampu mengolah tangan surgawi kekosongan surgawi hingga alam pencapaian agung. Sang penguasa Keitian, saat melihat Yang Xiaotian mengerahkan alam pencapaian agung dari tangan surgawi kekosongan, juga terkejut. Di bawah alam pencapaian agung tangan surgawi kekosongan surgawi milik Yang Xiaotian, not-not musik terus-menerus menggelembung dari sitar kayu, seperti rune yang menggelembung dari tubuh Yang Xiaotian ketika ia merenungkan formasi 3000 Dewa Iblis saat itu. Kecepatannya begitu cepat sehingga membuat para penonton terpesona. Tak lama kemudian, nada-nada ini mulai menyatu lagi. Menyaksikan ini, mata semua orang terbelalak karena terkejut. Dia tidak mungkin bisa menyatukan dua pasang naga sejati dan phoenix, kan? Tetua Si yang berdiri di samping Huang Yan berseru sambil terkesiap. Memang, memadatkan naga dan phoenix sejati adalah ranah tertinggi yang dapat dicapai oleh karya, naga dan phoenix menyajikan keberuntungan, tetapi secara historis, ada seseorang yang memadatkan dua pasang naga dan phoenix sejati. Akan tetapi, menyatukan dua pasang naga dan phoenix sejati merupakan hal yang jauh lebih sulit. Huang Yan tidak berbicara, pikirannya sepenuhnya tenggelam dalam dunia musik sitar yang dimainkan Yang Xiaotian. Di mata semua orang, naga sejati kedua berhasil dipadatkan. Jika Yang Xiaotian dapat memadatkan satu phoenix lagi, itu akan menjadi dua pasang naga dan phoenix sejati. Pada saat itu,
Yang Xiaotian akan mampu mengalahkan Tuan Muda Jiu Zheng dan memenangkan pertarungan pedang Dao ini. Tangan Lin Wei terkepal erat, dalam hatinya, dia meneriakkan, gagal, gagal, gagal. Berulang-ulang. Namun, saat Lin Wei diam-diam menghendakinya, nada-nada terus menggelembung keluar dari sitar kayu itu. Catatan-catatan itu mulai menyatu menjadi burung Phoenix kedua. Semua mencengkeram erat hati mereka. Bahkan sang penguasa langit dan bumi serta sang penguasa Keitian pun menyaksikan tanpa berkedip. Sebelumnya, kepala Phoenix berhasil dikondensasikan, diikuti oleh tubuh Phoenix. Terakhir, hanya ekor Phoenix yang tersisa. Semua orang menahan napas. Tuan Muda Jiu Zheng juga sangat gugup. Saat ia tampil, ia merasa sangat rileks dan nyaman, tetapi sekarang ia merasa lebih gugup daripada sebelumnya, bahkan sampai berkeringat dari belakangnya. Akhirnya, ekor Phoenix berhasil dikentalkan. Phoenix kedua terbang keluar. Ketika Phoenix kedua berhasil dipadatkan, hampir seketika, banyak master di aula utama tidak dapat menahan diri untuk bersorak keras, bahkan beberapa leluhur dari Heaven and Earth Divine Mansion berteriak kegirangan, wajah mereka penuh dengan kegembiraan. Huang Yan, Hong Feng, Dong Fang Ao, dan lainnya juga dipenuhi kegembiraan. Dong Fang Ao bahkan mulai memutar pinggulnya saat itu juga. Tuan Muda Jiu Zheng merosot, menatap kosong ke arah dua pasang naga sejati dan Phoenix. Sebaliknya, Lin Wei menjadi pucat, seolah-olah dia juga telah terluka parah oleh Yang Xiaotian sekali lagi. Sang penguasa langit dan bumi, Zhao Ming, juga menghela napas lega, hatinya yang tercekat di tenggorokannya akhirnya tenang. Khususnya bagi sang penguasa langit dan bumi, sebelumnya dia tidak menaruh banyak harapan pada Yang Xiaotian, namun kini muridnya ini, Yang Xiaotian, telah memberinya kejutan yang luar biasa dan tak terkalahkan. Sang penguasa langit dan bumi duduk di tempatnya, tulang punggungnya tampak sedikit lebih tegak. Tepat ketika semua orang mengira semuanya telah berakhir, tiba-tiba, dua pasang naga dan Phoenix sejati yang berputar-putar di aula besar mengeluarkan suara auman naga dan teriakan Phoenix. Raungan naga sejati bergema di langit dan bumi. Teriakan burung Phoenix terdengar di seluruh langit. Semua orang tercengang. Ini mengubah pembusukan menjadi sihir. Seru seorang tetua keluarga Jun, menatap dua pasang naga dan Phoenix sejati yang tampak hidup kembali, gemetar karena kegembiraan. Perlu kalian ketahui, kedua pasang naga dan Phoenix sejati ini dahulu bertransformasi dari not musik, hampa kehidupan, namun kini mereka tampak hidup kembali, mengeluarkan suara auman naga dan teriakan burung Phoenix. Apalagi yang bisa terjadi kalau bukan mengubah pembusukan menjadi keajaiban. Metode seperti itu sama sekali tidak pernah mereka dengar. Bagus sekali. Penguasa Zhao Ming dari darah pucat tidak dapat menahan diri untuk tidak bertepuk tangan dan bersorak. Yang lain pun bersorak atas metode ajaib tersebut. Sang penguasa Keitian juga memuji, kita beruntung hari ini bisa menyaksikan keajaiban seperti itu. Meskipun Yang Xiaotian masih punya tenaga ekstra dan dapat memadatkan lebih banyak not musik, dia tidak meneruskan permainannya. Ketika Yang Xiaotian berhenti bermain, sisa-sisa suara itu masih tertinggal dalam hati setiap orang, dan kedua pasang naga dan Phoenix sejati meraung dan berteriak sekali lagi, perlahan menghilang setelah beberapa lama. Bahkan setelah naga sejati dan Phoenix telah lenyap, orang-orang masih merasa sulit untuk tenang. Jika musik sitar Tuan Muda Jiu Zheng membuat jantung semua orang berdebar, maka musik sitar Yang Xiaotian menggetarkan jiwa mereka. Yang Xiaotian menyimpan sitar kayunya. Tuan Muda Jiu Zheng menatap sitar kayu Yang Xiaotian dalam-dalam, seakan berusaha menanamkan sitar Yang Xiaotian jauh ke dalam jiwanya. Kemudian, di sana dan saat itu juga, sang penguasa Keitian memberikan Yang Xiaotian sebuah vena roh kekacauan, 60 botol air suci Dao surgawi, dan juga membagikan barang-barang sesuai dengan apa yang dipertaruhkan orang lain. Namun, mengenai prasasti Dewa Waktu, penguasa Keitian berkata, aku tidak membawa prasasti Dewa Waktu bersamaku. Prasasti itu ada di Akademi Keitian kita. Kau bisa datang dan mengambilnya nanti. Penguasa Keitian tidak membawa prasasti Dewa Waktu bersamanya, dan Yang Xiaotian tidak terkejut. Dengan kata-kata penguasa Keitian, dia akan pergi ke Akademi Keitian untuk mengambilnya nanti. Setelah itu, acara perjamuan dilanjutkan. Aula besar dipenuhi gelak tawa dan suara ceria. Akan tetapi orang-orang dari Akademi Keitian merasa cemas, menahannya sejenak sebelum bangkit untuk mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Melihat penguasa Keitian hendak pergi, penguasa langit dan bumi berkata sambil tersenyum, Xiao Mozi, pergi secepat ini. Muridku Xiaotian masih berharap untuk bertukar petunjuk dengan muridmu tentang jalan pedang Dao.
Bagaimana kalau melakukan itu sebelum kau pergi? Kerumunan itu berkeringat deras. Penguasa Keitian tertawa dan berkata, Senior Guo bercanda. Dalam hal ilmu pedang, Su Peng tidak sebanding dengan muridmu Xiao Tian. Kemudian dia menambahkan, namun, akan ada peluang selama kompetisi antar berbagai wilayah. Setelah berbicara, dia menangkupkan tangannya, lalu menuntun Tuan Muda Jiu Seng dan para ahli Akademi Keitian lainnya pergi. Saat orang-orang dari Akademi Keitian pergi, perjamuan di aula besar berlanjut. Setelah meninggalkan rumah Dewa Langit dan Bumi, Tuan Muda Jiu Seng merasa sangat sedih dan menundukkan kepalanya dan berkata, Tuan, saya ceroboh. Saya minta maaf. Menurutnya, jika dia berusaha sekuat tenaga, dia tidak akan kalah dari Yang Xiao Tian. Penguasa Keitian melirik Tuan Muda Jiu Seng dan berkata, setelah kalah kali ini, kamu bisa menang lagi lain kali. Leluhur lain dari Akademi Keitian berkata, Yang mulia penguasa benar, Su Peng. Lain kali kau bisa menang lagi. Yang Xiao Tian juga akan datang ke Akademi untuk mengambil prasasti Dewa Waktu, dan kau bisa bertanding lagi dengan Yang Xiao Tian. Kamu sudah berada di alam suci Zider. Meskipun kamu kalah dari Yang Xiao Tian hari ini karena keterbatasan skor Zider, itu tidak berarti jalanmu dalam Zider lebih rendah dari Yang Xiao Tian. Leluhur Akademi Keitian lainnya berkata, memang, kamu adalah satu-satunya orang suci Sitar di generasi muda. Tidak peduli seberapa berbakatnya Yang Xiao Tian, dia tidak mungkin mencapai alam orang suci Sitar hanya setelah beberapa dekade berlatih. Yang Xiao Tian menang hari ini hanya karena dia mengandalkan tangan surgawi kekosongan surgawi, mengambil jalan pintas.